Bab 1231. Habiskan 3 triliun pertama. Dekat pintu dimensi, di dalam markas perang dimensi di planet Tuka. Saat itu, Tang Zhen baru saja pergi sekitar sehari. Tiba-tiba, ada laporan darurat dari para prajurit. Lapor, ada perubahan di kamp kultivator. Prajurit itu terdengar sangat cemas. Perubahan ini jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Cepat, mari kita lihat situasinya. Lei Ze mendengar laporan prajurit itu dan segera memerintahkan proyeksi holografik di aula. Tak lama kemudian, area di dekat pintu dimensi yang mengalami perubahan ditampilkan di depan semua orang. Dalam proyeksi tersebut, para kultivator mundur dengan tertib, dan kapal-kapal ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang mampu bernavigasi di alam semesta meninggalkan jangkauan serangan ras iblis. Anehnya, ras iblis justru tampak bekerja sama dengan sangat baik. Kapal perang raksasa ras robot dan kapal induk antar bintang ras iblis juga mundur puluhan juta kilometer dari para kultivator. Itulah jarak terjauh yang bisa dilihat Hong Dali. Tidak ada sinyal yang lebih jauh ke angkasa. Aneh. Melihat situasi aneh yang ditampilkan di proyeksi, Lei Ze mengerutkan kening dan berkata, sepertinya mereka telah mencapai semacam kesepakatan untuk menghentikan pertempuran dan kedua belah pihak sepakat untuk mundur. Apa yang terjadi? Para kultivator dan ras iblis menghentikan tembakan pada saat yang bersamaan. Ini jelas di luar dugaan. Sepertinya Tang Zhen benar-benar mengincar kita sekarang. Hong Dali menyentuh dagunya sambil mengamati gerakan para kultivator di proyeksi. Paman Lei Ze, haruskah aku mengambil alih komando selanjutnya? Ya, menghadapi lawan seperti itu, siapapun yang memegang komando tidak penting. Lei Ze langsung menyerahkan wewenang itu kepada Hong Dali. Semuanya, dengarkan, ini saat yang kritis. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Di medan perang, menjalankan perintah akan selalu menjadi perintah kematian. Termasuk aku. Mengerti. Dia sangat serius ketika mengatakan itu, dan semua orang menanggapi dengan lantang dan hormat. Kami mengerti. Baiklah, Dali, silakan mulai. Melihat tidak ada yang keberatan, Lei Ze mendorong Hong Dali untuk memulai. Hong Dali selalu riang saat ia menghabiskan uang dengan senang sebelumnya, tetapi penting untuk bersikap serius di saat kritis ini. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berbasa-basi. Saat ini, Tang Zhen sangat kuat. Mustahil untuk mengalahkannya jika kita berhadapan langsung dengannya. Namun, jelas dia tidak akan terlibat langsung dalam pertempuran berskala besar seperti ini. Artinya, pertempuran semacam itu mungkin merupakan salah satu aspek yang dia tantang. Karena itu, semua orang bisa tenang. Tidak perlu terlalu khawatir. Yang penting dalam pertempuran ini adalah taktik. Tang Zhen tidak akan bergerak. Dengan ini, semua orang merasa lebih tenang. Lei Ze mengangguk. Kalau Tang Zhen tidak bergerak, kita masih punya kesempatan. Dengan asumsi Tang Zhen tidak akan berpartisipasi, selanjutnya, kita perlu mempertimbangkan bagaimana mengurangi kerugian pertempuran. Hong Dali bertanya pada Ling Xiaoyi yang berada di sampingnya, Xiaoyi, bagaimana dengan masalah yang telah kuperintahkan sebelumnya? Selesai. Ling Xiaoyi tersenyum. Kumbang Kaisar Emas sedang dalam perjalanan. Menurut perhitungan saya, ia akan memasuki atmosfer planet Tuka dalam waktu sekitar 2 jam. Bagus. Hong Dali mengangguk puas. Dali, maksudmu kau akan mengalahkan Kumbang Kaisar Emas? Lei Ze terkejut. Kau benar-benar punya sesuatu yang sehebat itu. Kalau kau bisa mengendalikan Kumbang Kaisar Emas, apa itu artinya kau bisa berubah menjadi Ksatria Bintang? Transformasi Star Knight dikenal luas sebagai salah satu kekuatan tempur tertinggi. Selain Tang Zhen, yang tak seorang pun tahu bagaimana ia bisa menjadi begitu kuat, siapapun yang bisa berubah menjadi Star Knight akan memiliki peluang untuk menang, siapapun lawannya. Kumbang Kaisar Emas hanyalah satu langkah kecil menuju rencanaku. Hong Dali menggelengkan kepalanya. Tang Zhen tidak akan tinggal diam dan menyaksikan pasukannya terbunuh. Karena itu, Kumbang Kaisar Emas hanya bisa dianggap sebagai perintah pemanggilan. Targetku adalah memanggil para Zerg. Zerg. Mendengar itu, Lei Ze tahu dia tidak salah percaya. Apa kelebihan Zerg? Kuantitas. Kuantitas tak terbatas. Mereka tak kenal takut dan tak kenal takut. Mereka hanya menerima perintah. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa Zerg adalah umpan meriam paling sempurna di alam semesta ini, jenis yang tak ada habisnya. Ketika Kumbang Kaisar Emas tiba, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengulur waktu. Hong Dali memandang semua orang dan berkata, target mereka seharusnya ada di sini. Hong Dali menunjuk ke tanah di bawah kakinya. Apakah mereka menaklukkan tempat ini atau tidak, akan menentukan pemenangnya. Untuk menaklukkan markas musuh, itulah yang akan menentukan pemenang dan pecundang. Korban jiwa tak terelakkan selama pertempuran. Tapi nyawa setiap orang berharga. Yang perlu kulakukan adalah meminimalkan korban jiwa. Hong Dali tersenyum. Apa yang kita perjuangkan dalam pertempuran?
Bukankah uang? Aku tidak kekurangan uang. Xiaoyi, hubungi semua perusahaan yang memproduksi pesawat ruang angkasa, serta perusahaan yang memproduksi pelayan mekanik. Berapa banyak yang kumiliki sekarang? 5,5 triliun dolar Astral, Tuan Muda, jawab Ling Xiaoyi sambil tersenyum. Lumayan. Beli pesawat ruang angkasa dan pelayan mekanik senilai 2 triliun dulu. Lalu, beli Mesia senilai 1 triliun, pasti yang terbaik. Hong Dali menghambur-hamburkan uang tanpa berkedip. Hanya dengan beberapa patah kata, ia menghabiskan 3 triliun. Baik, Tuan Muda. Saya akan segera menghubungi mereka. Ling Xiaoyi segera pergi untuk melaksanakan instruksi Hong Dali. Kau benar-benar gila. Lei Ze tercengang. Kau menghabiskan 3 triliun begitu saja. Uang itu kan milik keluarga Su. Nggak masalah. Hong Dali sama sekali nggak peduli. Lagi pula, orang tua itu memang kaya. Dengan membeli begitu banyak kapal induk dan pelayan mekanik, niatnya adalah mengganti para prajurit dengan benda-benda tak bernyawa ini. Setidaknya, ia akan mampu meningkatkan kekuatan tempur pasukannya beberapa tingkat. Selain Zerg yang bertindak sebagai umpan meriam, kerugian mereka dalam pertempuran akan berkurang. Tentu saja, ini masih belum cukup, Hong Dali berkata perlahan, yang paling perlu kita khawatirkan adalah periode awal, yaitu sebelum Zerg tiba. Setelah Zerg tiba dan bergabung dengan pesawat ruang angkasa setelah mereka berevolusi, selain Mesia-Mesia itu, kita akan bisa bersantai. Sebelum itu, kita harus bertahan. Semua orang tetap diam. Sehebat itulah Tang Zhen. Seluruh kehidupan hanyalah pion baginya. Baginya, ini hanyalah permainan sungguhan. Bagi Hong Dali, bermain game itu sah-sah saja, tetapi prasyaratnya adalah meminimalkan korban. Orang harus tahu bahwa jutaan orang tewas dalam perang dimensi. Ia bahkan akan menyelamatkan seekor anjing liar ketika melihatnya. Hong Dali kini merasa stres. Hal terakhir, Paman Lei Ze. Hong Dali berbalik menghadap Lei Ze. Bantu aku mengirim pesan bahwa ada menara kehidupan di kampung halamanku di bumi baru. Tidak akan ada efek samping untuk bergabung dengan Zerg mutasi di sana. Menara kehidupan. Itu senjata pamungkas Hong Dali. Sebelumnya, ketika dia menghabiskan uang untuk membeli pesawat ruang angkasa atau Mesia, itu hanya untuk mengulur waktu. Senjata pamungkasnya adalah Sky Knights yang terbentuk dari gabungan Zerg mutasi dan umat manusia. Kekosongan ruang angkasa merupakan kerugian terbesar bagi manusia saat bertempur di luar angkasa. Untuk bertempur dalam kondisi seperti itu, mereka hanya bisa mengandalkan pesawat ruang angkasa dan Mesia. Pesawat-pesawat ini tidak memiliki keunggulan melawan pesawat ruang angkasa ajaib milik para kultivator dan artefak magis kuat lainnya. Setelah pesawat ruang angkasa tersebut hancur, manusia tidak dapat melarikan diri, bahkan jika mereka mau. Namun hal itu benar-benar berbeda bagi Sky Knight. Kekuatan yang luar biasa, terbang bebas di alam semesta, dan senjata yang ampuh. Bisa dibilang luar biasa dalam hal apapun. Setelah Sky Knights dapat diproduksi secara massal, mereka akan memiliki keunggulan besar melawan pasukan kultivator. Ada hal seperti itu. Mendengar itu, Lei Ze tercengang. Dia tentu tahu seperti apa eksistensi para ksatria langit. Jika tidak ada efek samping dari fusi tersebut, aku akan segera pergi, hahaha. Pertempuran akan jauh lebih mudah di masa depan dengan ini. Sambil berkata demikian, Lei Ze langsung menginstruksikan petugas untuk menyampaikan pesan. Setelah Sky Knight diproduksi massal, meskipun jumlahnya tidak banyak, mereka akan berfungsi sebagai pencegah. Ini sangat penting. Baiklah, itu saja yang perlu dikatakan. Tinggal satu hal lagi. Hong Dali terkekeh dan berkata, pertahankan planet Tuka dengan sekuat tenaga agar mereka tidak bisa menduduki markas kita. Awalnya, Hong Dali berniat meninggalkan tempat ini. Namun, karena Tang Zhen berhasil menemukan mereka di sini, sama saja jika mereka pindah ke tempat lain. Sebaiknya mereka bertahan sekuat tenaga. Dengan pesawat ruang angkasa dan Mesia sebagai pertahanan, setidaknya mereka bisa bertahan dari serangan awal. Di alam semesta yang luas, segerombolan pesawat luar angkasa ajaib yang tampaknya tak berujung yang dikendalikan oleh para penggarap sedang bergerak maju menuju planet Tuka. Hong Dali benar. Karena para kultivator telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan ras iblis, manusia secara alami menjadi lawan mereka. Semua orang sudah beristirahat beberapa hari terakhir ini. Jiang Sili duduk di kursi Voltail sambil memimpin pasukan utama. Tuan sangat menghormati pemuda itu. Seharusnya beliau sudah menyadari bahwa mereka telah menjadi target kita. Jadi, kita tidak perlu terburu-buru. Mari kita saling menyapa dulu dan mengenal satu sama lain lebih baik. Apa yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada kemampuan masing-masing. Mengerti, pemimpin terhormat. Para penggarap yang menerima perintah segera pergi untuk memberitahu yang lain bahwa mereka tidak perlu terburu-buru. Haha, ngomong-ngomong, seseorang yang mampu mendapatkan rasa hormat guru seharusnya tidak terlalu mengecewakan.
Jiang Sili memandangi langit berbintang yang luas di luar jendela dan bergumam, semoga dia lawan yang sepadan, hehe. Bab 1232. Memanggil Zerg. Dali. Di planet Tuka, pada malam hari, Tang Muxin diam-diam menghampiri Hong Dali. Ia duduk perlahan dan memandangi bulan di langit malam bersamanya sambil bertanya lembut, apa yang sedang kau pikirkan? Aku tidak memikirkan apapun, aku hanya merasa sedikit stres. Hong Dali menggelengkan kepalanya sambil terkekeh dan berkata, kali ini, musuhnya sangat kuat. Sejujurnya, aku cukup gugup. Meskipun Hong Dali mengatakan bahwa dia gugup, Tang Muxin merasa bahwa dia sudah sangat hebat karena dia tidak mengompol karena takut. Kali ini lawanmu benar-benar sangat kuat. Tang Muxin menyandarkan kepalanya dengan lembut di bahu Hong Dali dan berkata, dia luar biasa kuat dan sangat cerdik. Tak apa jika kau gagal. Kau bukan Tuhan. Tak ada jaminan segalanya akan selalu berjalan mulus untukmu, kan? Sebenarnya, gagal pun tak masalah. Aku tak pernah peduli soal sukses atau gagal. Hong Dali mendesah pelan. Hanya saja aku benci perang. Selama ada perang, orang-orang akan mati. Apalagi perang sebesar ini, jumlah korbannya bisa mencapai ratusan juta. Siapapun pasti akan tertekan dengan hal seperti itu. Tang Muxin mengerti dengan jelas apa yang dimaksud Hong Dali. Hong Dali adalah orang yang sangat baik. Ia akan berhenti bermain dengan anak kucing atau anak anjing ketika bertemu di bumi. Jika ada hewan yang terluka, ia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengobatinya. Ketika bertemu pengemis, ia pasti akan memberinya 1 atau 2.000 yuan. Sungguh sulit baginya untuk terlibat dalam perang dimensi yang begitu brutal sekarang. Baiklah, Dali. Berhentilah berpikir. Kita akan berusaha sebaik mungkin. Tang Muxin merapikan rambut Hong Dali yang berantakan karena angin malam dengan lembut dan berkata, setidaknya kau tidak akan menyesal. Kau akan bilang kau sudah berusaha sebaik mungkin dan hati nuranimu bersih. Itu sudah cukup. Jangan khawatir. Hong Dali menghela napas panjang dan tersenyum. Musuh kita memang sangat kuat kali ini, tapi kurasa Tang Zhen tidak akan menyerang kita secara langsung. Dia seharusnya punya murid atau semacamnya. Kalau tidak akan adil baginya untuk menyerang generasi muda sepertiku di levelnya, hehe. Benar. Tang Muxin mengangguk dan tersenyum. Asalkan dia tidak melawan kita secara langsung, kita masih punya peluang. Hehe. Dengan pikiran-pikiran seperti itu, suasana hati mereka membaik. Hong Dali tiba-tiba merasakan sesuatu di hatinya dan ia tersenyum. Hehe, kumbang kaisar emasku telah diteleportasi melalui teleportasi antar sektor. Ayo, Suster Zining juga ada di sini. Benar saja, begitu dia mengatakan itu, komunikatornya berdering. Dia membuka matanya dan melihat wajah Ji Zining, lalu mendengarnya berteriak. Bajingan kecil, apa kau kena masalah lagi? Kudengar lawanmu sangat kuat kali ini. Dia bukan hanya sangat kuat, dia hampir tak terkalahkan, kata Hong Dali sambil mengerutkan kening. Kak Zining, bisakah kau membantuku memanggil Zerg? Kali ini, lawannya sangat kuat, aku harus mengerahkan semua kekuatan yang bisa kupanggil. Memangnya kenapa kalau dia kuat? Siapa yang bisa melawan keberuntunganmu yang luar biasa? Kita bicara lagi nanti kalau sudah sampai. Ji Zining mengakhiri percakapan. Hong Dali menyentuh hidungnya. Keberuntunganku lumayan, tapi kurasa tidak sekuat itu, kan? Bisakah itu membunuh Tang Zhen? Kurasa tidak. Sekalipun kau tak bisa membunuh Tang Zhen, mungkin ada peluang untuk mengalahkan muridnya. Tang Muxin tersenyum. Kau pasti bisa, Dali. Kau yang terbaik, selalu. Aku tahu. Jangan khawatir. Hong Dali terkekeh dan kembali ke pusat komando untuk istirahat sejenak bersama Tang Muxin. Tak lama kemudian, Ji Zining mendarat di pesawat ruang angkasa kecil di alun-alun markas Tuka Planet. Ia bergegas menuju pusat komando setelah turun. Sambil berjalan, ia bergumam, Dali bahkan tidak menunjukkan ekspresi seperti ini saat ia menyatu dengan kumbang kaisar emas. Sepertinya musuh kali ini benar-benar kuat. Sambil memikirkan itu, Ji Zining memasuki pusat komando. Begitu masuk, ia berteriak, di mana Hong Dali? Bagaimana situasi saat ini? Apakah musuh benar-benar sekuat itu? Dia hanyalah seorang aristokrat galaksi. Informasi yang diterimanya tidak sedetail perwira tingkat astral lainnya seperti Lei Ze. Dia tidak yakin seberapa kuat musuh kali ini. Dia segera mengetahuinya. Ya Tuhan, bagaimana bisa musuh seperti itu muncul? Ji Zining melihat gerakan yang dilakukan Tang Zhen dengan jarinya di proyeksi holografik. Ia berkata dengan kaget, kekuatan orang ini, level berapa? Setidaknya puncak dunia astral, mungkin tingkat subdewa, kata Lei Ze perlahan. Kau Ratu Pedang yang disebutkan Dali. Itu aku. Ji Zining mengangguk. Ia kini menjadi bagian dari kubu Zerg, bukan bangsawan. Karena itu, ia tak perlu membungkuk dan menyapa Lei Ze.
Saudari Zining, tanya Hong Dali, jika kau menggunakan seluruh kekuatanmu, berapa banyak Zerg yang bisa kau panggil? Memanggil dengan seluruh kekuatanku. Ji Zining berpikir sejenak, lalu menjawab dengan yakin, 30 miliar adalah batasnya. Ini merujuk pada Zerg biasa dan Zerg mutasi. Zerg Raja belum muncul, begitu pula kumbang Kaisar Emas. 30 miliar lumayan juga. Suster Zining, panggil mereka dulu. Aku akan memikirkan yang lain. Hong Dali mengangguk. Totalnya 30 miliar Zerg biasa dan Zerg mutasi. Itu dianggap angka yang bagus. Setuju. Karena kita kekurangan waktu, aku pergi sekarang. Lalu, dia langsung pergi. Baiklah, semuanya. Ayo bersiap-siap juga. Hong Dali memandang yang lain di pusat komando. Orang-orang biasa boleh mengungsi. Prajurit yang tidak cukup kuat juga boleh pergi. Kita hanya menginginkan para elit. Zerg akan menjadi umpan meriam. Paman Leize, berapa banyak orang yang bisa kita kirim dalam kasus ini? Jika kita mengirim semua tentara dan rakyat biasa, jumlahnya akan menjadi sekitar 12 miliar orang. Leize menghitung dan memberikan angka-angkanya kepada Hong Dali. Lalu, ia berkata dengan cemas, jika kita melakukan itu, kita tidak akan memiliki cukup tentara. Akankah Zerg dan pesawat ruang angkasa yang dikendalikan oleh pelayan mekanik cukup untuk menahan serangan pihak lawan? 12 miliar, Hong Dali puas dengan angka itu. Jangan khawatir. Hong Dali tertawa. Dia sudah merencanakan semuanya. Tang Zhen tidak akan menyerang kita secara pribadi. Dia pasti akan mengirim muridnya terlebih dahulu. Seperti guru, seperti murid. Tang Zhen sangat berpikiran luas, muridnya pun tidak akan berbeda. Masuk akal. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Leize pergi untuk mengatur sesuatu. Di antara bintang-bintang di luar angkasa. Raungan. Kumbang Kaisar Emas berdiri di sebuah planet di tata surya tempat planet Tuka berada. Ia mengangkat kepalanya dan meraung-raung. Ia memanggil semua Zerg di galaksi. Sebagai Raja Zerg yang absolut, panggilan dari Kumbang Kaisar Emas, semua Zerg lainnya harus patuh. Di seluruh galaksi tempat para Zerg berada, mereka mulai merespons. Wu, Ga, Raung, Zizi. Setelah mereka merespons, Zerg yang tak terhitung jumlahnya terbang ke angkasa menuju sebuah asteroid. Ada portal lubang cacing Zerg yang memungkinkan mereka berkumpul di tempat Kumbang Kaisar Emas berada dengan kecepatan tercepat. Oh lala! Zerg mulai bertransmisi, dan skalanya luar biasa. Bahkan wabah belalang di bumi pun tak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Jika Zerg ini bisa melahap sebuah planet, tak diragukan lagi. Di ujung lain, sejumlah besar wahana antariksa berkumpul di planet Tuka. Pesawat-pesawat antariksa ini dibeli oleh Hong Dali untuk dikendalikan oleh pelayan mekanik. Semua pesawat antariksa itu kosong. Mereka benar-benar barang habis pakai dan satu-satunya tujuan mereka adalah untuk mengulur waktu. Tuan Muda, 30.000 pesawat ruang angkasa yang kami pesan sedang menuju ke sini dan akan tiba sekitar 2 hari lagi, lapor Ling Xiaoyi kepada Hong Dali. Selain itu, para prajurit tingkat sektor bintang dari berbagai astral utama telah tiba dan saat ini sedang bergabung dengan Zerg mutasi, yang akan memakan waktu sekitar 48 jam untuk menyelesaikannya. Kapal induk dan ksatria langit tingkat sektor bintang merupakan kartu truf terbesar Hong Dali dalam pertempuran ini. Kapal induk antariksa hanya bisa dianggap umpan meriam. Mereka hanya uang, tak masalah jika mereka menjadi sampah. Ksatria langit tingkat sektor bintang itu adalah kekuatan utama yang sangat cocok untuk pertempuran sengit. Terutama karena mereka telah mengumpulkan semua prajurit tingkat sektor bintang dari hampir seluruh astral Senglong, hal-hal baik harus disimpan untuk rakyat mereka sendiri. Ini diminta secara khusus oleh Hong Dali. Lumayan. Sekarang, kita tunggu saja murid Tang Zhen datang. Hong Dali tersenyum. Setidaknya kita harus berkenalan dan mencari tahu namanya. Hehe. 3 hari berlalu dengan cepat. Di alam semesta, puluhan ribu pesawat ruang angkasa ajaib terbang menuju planet Tuka, dan saat ini, mereka telah memasuki jangkauan planet Tuka, bagaimanapun juga, pesawat ruang angkasa ajaib lebih lambat. Kecepatannya tak tertandingi oleh kecepatan Tang Zhen yang berjalan bebas di alam semesta. Yang mulia, kami telah memasuki jangkauan pusat komando. Seorang kultivator berlutut di depan Jiang Sili dan melapor. Pusat komando dijaga ketat di dalam sektor bintang. Kami menunggu instruksi Anda. Karena kita sudah di sini, sebaiknya kita bertemu mereka dulu. Jiang Sili mengangguk dan berkata, jangan mendekat lagi, sampaikan pesanku pada mereka. Terserah anak muda itu berani keluar atau tidak. Hehe. Sebuah jimat muncul di antara jari-jarinya. Ia menjentikkannya pelan, dan jimat itu perlahan menghilang setelah melayang sebentar di udara. Di pusat komando Tuka Planet, Hong Dali sedang berbaring di pangkuan Lin Yanwei ketika cahaya keemasan tiba-tiba menyambar di tengah aula.
Sebuah jimat kertas muncul di hadapan Hong Dali. Oh, benda ini menarik. Mata Hong Dali berbinar. Ia buru-buru bangkit dan mengambil jimat kertas itu. Saat bersentuhan dengan jimat itu, sebuah suara muda yang dalam terdengar. Jiang Xili, murid utama Raja Iblis, mendengar ada seorang pemuda di sini yang sangat dihargai oleh guruku. Bisakah kita mengobrol? Aku akan menunggu di alam semesta selama 3 hari, dan kuharap kau akan mengabulkan permintaan kecilku. Bab 1233. Angka besar. Setelah selesai mengucapkan apa yang seharusnya, jimat komunikasi itu perlahan menghitam. Ia hancur menjadi abu dan menghilang. Semua orang di seluruh pusat komando memandang Hong Dali untuk melihat apa yang akan dia putuskan. Dali, mereka ingin kau pergi sendiri. Ini mungkin jebakan. Tang Muxin menatap Hong Dali dan berkata dengan cemas, sebaiknya kau tidak pergi jika memungkinkan. Yang lebih penting, kau tidak perlu mengambil risiko ini. Benar, Tuan Muda. Lin Yanwei juga mengangguk setuju. Kami tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Kami tidak dapat memahami situasinya dengan jelas dan tidak perlu membahayakan diri Anda. Jika Anda benar-benar harus pergi, kami dapat mengirim orang lain untuk memeriksa situasinya terlebih dahulu. Pada saat ini, Li yang berteriak keras, Tuan Muda, lepaskan aku. Aku akan menyamar sebagai Tuan. Setidaknya itu akan lebih aman. Semua orang sangat khawatir tentang keselamatan Hong Dali, tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Dia berdiri sambil menyeringai dan berkata, tenang saja, kalau dia benar-benar ingin membunuhku, kita semua tidak akan bisa lolos saat Tang Zhen benar-benar muncul. Aku yakin dia hanya ingin bertemu denganku. Tidak perlu takut. Dia benar. Jika Tang Zhen benar-benar ingin membunuhnya, tak satu pun dari mereka akan hidup setelah kunjungannya sebelumnya. Jelas bukan itu masalahnya. Tang Zhen memang punya penglihatan yang tajam. Kalau begitu aku akan menemanimu. Tang Muxin cemberut. Sekalipun ada bahaya, setidaknya aku akan ada di sana untuk menemanimu. Lin Yanwei bertekad. Aku juga akan pergi. Ia hanya mengucapkan beberapa kata ini, tetapi kata-kata itu sepenuhnya mencerminkan seluruh pikirannya. Aku juga ikut, aku juga ikut. Ling Xiaoyi, Li Yang, Zhang Yi, Jiang Qiansui, dan yang lainnya mendesak untuk pergi. Mereka semua sangat bertekad, seolah-olah mereka berniat mati jika dia tidak mengizinkan mereka menemaninya. Baiklah, ini hanya pertemuan. Ayo kita pergi bersama. Hong Dali mengangguk tak berdaya. Ayo berangkat sekarang. Semuanya, berubahlah menjadi ksatria raja. Karena kita akan bertemu musuh, kita harus lebih mengintimidasi. Hehe. Dengan demikian, semuanya beres. Hong Dali membawa semua anteknya untuk menemui Jiang Xili, kepala murid Tang Zhen. Di antara bintang-bintang di luar angkasa, Jiang Xili berdiri dengan tenang di depan armada cultivator, yang berjarak sekitar 50 juta kilometer dari planet Tuka. Dia berdiri dengan tenang di alam semesta dikelilingi oleh 3 penjaga kultivator yang tidak mengetahui kekuatan aslinya. Yang mulia, bisik salah satu penjaga, 12 jam telah berlalu. Akankah Hong Dali benar-benar berani muncul? Kurasa tidak. Penjaga lain menggelengkan kepala. Tidak semua orang punya nyali untuk datang sendirian. Apa dia tidak takut kita akan menangkapnya? Baiklah, kalau dia benar-benar berani datang, aku harus mengujinya. Penjaga ketiga berkata sambil tersenyum, orang yang bisa memikat hati Tuan mungkin cukup kuat. Namun, aku tidak tahu seberapa kuat dia. Kita harus mencobanya. Kurasa kau meremehkan orang ini. Jiang Xili menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Guru jarang memuji pemuda seperti ini. Katanya orang ini tidak buruk. Guru tidak pernah salah. Ketika Jiang Xili mengatakan ini, ketiga penjaga itu langsung berhenti berbicara. Ketiga orang ini, yang tampaknya adalah pengawal Jiang Xili, sebenarnya adalah orang-orang kuat. Mereka ditundukkan oleh Raja Iblis Tang Zhen dan menjadi antek-antek utamanya, 3 raja kuat. Mereka sangat kuat dan memiliki masa depan yang cerah. Mereka berempat berdiri di tengah alam semesta dan menunggu. Tak lama kemudian, seorang penjaga berteriak, lihat, ada sesuatu yang datang. Kini, semua orang telah melihatnya. Di alam semesta yang luas, sesosok makhluk emas raksasa terbang cepat ke arah mereka. Makhluk itu panjangnya setidaknya 50 km dan tampak ganas. Berdiri di atas kepala makhluk itu, lebih dari selusin orang berdiri. Mereka tak dapat dikenali karena wajah mereka tersembunyi di balik baju zirah lengkap yang mereka kenakan. Hanya orang di depan, yang terbalut baju zirah emas berkilau dari ujung kepala hingga ujung kaki dan memancarkan cahaya keemasan, memperlihatkan wajahnya. Wajahnya begitu menawan dan tak seorang pun dapat membencinya. Oh, dia datang. Jiang Xili tersenyum dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut terhadap monster raksasa itu. Ia langsung menghampiri mereka. Saat kedua belah pihak saling mendekat, sebuah ruang aneh menyelimuti mereka.
Ruang ini seperti sebuah kamar. Yang paling aneh dari ruang ini adalah adanya udara dan mereka bisa berkomunikasi di sini. Jiang Sili menyapa Hong Dali dengan kepalan tangan yang elegan. Ia tersenyum dan berkata, Jiang Sili, murid utama Raja Iblis, memberi salam kepada Yang Mulia. Penilaian guru terhadap Yang Mulia sangat tinggi, dan saya sangat ingin tahu. Saya mengundang Anda ke sini untuk mengobrol, mohon maaf jika saya menyinggung Anda. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Ia berbicara dengan sopan, tanpa sedikit pun rasa tidak senang kepada Hong Dali karena membawa rombongan sebesar itu. Nada bicaranya terdengar alami, seolah-olah ia sedang mengobrol dengan seorang teman lama. Aku Hong Dali. Hong Dali tersenyum saat menyebutkan namanya. Oh, saudara Jiang begitu tampan dan gagah, keren dan menawan, muda dan banyak membaca, pintar dan lincah, bersemangat dan imut, elegan dan bermartabat, tenang dan luar biasa, salah satu dari 10 pemuda berprestasi di negara ini, belajar membaca di usia 3 tahun, bela diri di usia 7 tahun, berbakat, berpendidikan tinggi, fasih dalam astronomi dan geografi, serta pertanian dan zoologi. Kau tahu segalanya, kau bisa melakukan segalanya, kau pernah kemana-mana. Setiap kali kau bepergian, wanita-wanita cantik menoleh untuk melihatmu dan pria-pria tampan melompat mati karena malu. Kekuatanmu sebanyak aliran sungai yang deras dan beragam seperti banjir Sungai Kuning. Tak terbendung. Kau adalah naga di antara manusia, seorang jenius yang tak tertandingi. Aku merasa iri, cemburu, dan benci. Ia berbicara dengan sangat fasih. Tang Muxin dan yang lainnya di belakangnya tertawa terbahak-bahak hingga terjatuh ke tanah. Suasana yang awalnya tegang tiba-tiba menjadi jauh lebih santai. Jiang Sili juga terhibur dengan kata-kata Hong Dali. Ia berkata sambil tersenyum, saudara Hong sungguh orang yang luar biasa. Setelah bertemu denganmu, saya tahu bahwa kata-kata guru itu benar. Keteguhan hati saudara Hong sungguh luar biasa. Penilaian Jiang Sili terhadap seseorang seperti itu hampir tidak pernah terdengar. Di dalam hatinya, Raja Iblis adalah yang terbaik. Sungguh sangat jarang baginya menyebut Tang Zhen sambil memuji orang lain. Hahaha, kau menyanjungku. Hong Dali tertawa dan berkata, baiklah, sudahlah, kita akhiri obrolan santai ini. Karena aku sudah di sini, saudara Jiang, tolong beritahu aku instruksi apa yang kau berikan kepadaku. Jika kita ingin berdamai, beritahu aku syaratnya. Jika kita ingin bertarung, tentukan lokasinya dan aku akan menerima tantanganmu. Saudara Hong memang terus terang. Jiang Sili berkata puas, baiklah. Karena saudara Hong begitu terbuka, saya tidak akan membuang waktu. Guru telah menunjukmu secara khusus untuk menjadi lawan saya khawatir gencatan senjata mustahil. Yang tersisa adalah pertempuran. Namun, mengenai bagaimana kita akan bertempur, saya ingin meminta pendapat saudara Hong. Dia sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Hong Dali telah ditunjuk oleh Tang Zhen sebagai lawannya, jadi mustahil bagi mereka untuk berdamai. Namun, ada banyak cara pertempuran bisa berlanjut, tergantung pada keputusan Hong Dali. Hehe, aku tahu Raja Iblis itu orang yang bijaksana. Hong Dali menatap Jiang Sili sambil tersenyum dan berkata, tentu saja, ada perang besar dan perang kecil. Perang besar bergantung pada jumlah total pasukan yang bisa kita investasikan. Perang kecil berarti mengurangi skala dan hanya melihat menang atau kalahnya sekelompok kecil, alih-alih jumlah korban dan kematian secara keseluruhan. Mana yang akan dipilih saudara Jiang? Sebenarnya, Hong Dali lebih suka jika mereka terlibat dalam perang kecil yang membutuhkan sekitar 10.000 orang dari masing-masing pihak. Namun, ia tidak terlalu berharap hal seperti itu akan terjadi. Benar saja, Jiang Sili tertawa dan berkata, saudara Hong benar, tapi pertempuran kecil memang membosankan. Bagaimana kalau kita mengerahkan seluruh kekuatan kita? Aku bisa menginvestasikan 1 miliar pasukan. Saudara Hong bisa memutuskan berapa banyak pasukan yang ingin dia kirim. Dia tampak pantas menjadi murid Raja Iblis. Bahkan angka-angka yang dia hasilkan sangat besar. Dia telah memilih perang besar. Hong Dali pun sedikit tertekan. Ia sebenarnya tidak ingin mengirimkan terlalu banyak pasukan. Lagi pula, selama ada pertempuran, pasti akan ada korban jiwa. Semakin besar skalanya, semakin banyak yang tewas. Namun, lawannya memiliki Tang Zhen yang mendukungnya. Apa yang bisa ia lakukan selain setuju? Ia tidak punya pilihan. Wah, saudara Jiang memang orang yang murah hati. 1 miliar. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain mengikuti jejakmu. Aku akan mengirimkan 10 miliar. Mendengar perkataan Hong Dali, 3 orang kuat Jiang Sili tercengang. Mereka telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi belum pernah melihat yang begitu tidak tahu malu. Yang Mulia mengerahkan 1 miliar pasukan, dan kau kalikan angka itu dengan 10. Apa kau bisa lebih tidak tahu malu lagi? Siapa yang bermain seperti ini? Siapa yang suka padamu? Salah satu dari mereka langsung berdiri dan berkata dengan marah, Hong Dali, jangan terlalu tidak tahu berterima kasih.
Yang Mulia sudah sangat berbelas kasih dengan hanya mengirimkan 1 miliar pasukan. Dan kau bahkan ingin mengirimkan 10 kali lipat dari jumlah itu. Beraninya kau begitu. Ia begitu kesal hingga tubuhnya memerah. Ditambah dengan tinggi badannya yang hampir 2,4 meter, ia tampak sangat mengintimidasi. Aku sedang bicara dengan gurumu, kenapa kau tiba-tiba melompat begitu bersemangat? Hong Dali menyipitkan mata ke arah pria itu, bibirnya mengerucut, dan berkata, siapa kau? Sebutkan namamu. Aku salah satu dari 3 dewa di bawah komando Raja Iblis, Raja Langit Zhao Minghui. Zhao Minghui membusungkan dadanya dan menyebutkan namanya. Menjadi salah satu dari 3 kaisar agung di bawah Raja Iblis adalah suatu kebanggaan. Di pasukan kultivator ini, Zhao Minghui bagaikan letnan jenderal. Ia hanya 1 tingkat di bawah Marsekal Tang Zhen dan Jenderal Jiang Xili. Oh, dia hanya seorang pesuruh. Hong Dali mendengus dan berkata, Liang, beritahu dia siapa dirimu. Oke, seru Liang bergegas maju dan berseru. Liang, antek nomor 2 Tuan Muda, memberi salam kepada Raja Langit. Sialan, aku salah satu dari 3 maha kuasa. Kau benar-benar mengirim antek. Apa itu artinya orang ini setara denganku? Dia tidak dapat menoleransi hal itu. Zhao Minghui mengangkat pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Liang. Dasar bodoh, turunlah kalau kau punya nyali. Ayo kita bertanding. Bab 1234. Ikan mas merah, ikan mas hijau, dan keledai. Sial, kau pikir aku akan takut padamu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Minghui, Liang menyingsingkan lengan bajunya dan siap memasuki ring. Namun Hong Dali menghentikannya. Jangan terburu-buru, orang ini sombong. Tuannya harus menunjukkan pendiriannya. Apakah dia setuju atau tidak dengan tindakannya? Setidaknya dia harus menunjukkan apa yang dia pikirkan, kan? Dia tampak berbicara dengan Liang, tetapi matanya tertuju pada Jiang Xili. Jiang Xili tentu saja mengerti maksudnya. Ia tersenyum dan berkata, meskipun Tuan Zhao adalah bawahanku, beliau juga seorang pejuang yang tangguh, tantangan ini tidak perlu dihentikan, mungkin mereka bisa saling belajar dan memberi kita hiburan, bagaimana menurutmu? Dia dengan lembut menendang bola itu kembali. Ini sulit dihadapi. Lagi pula, jika 3 dewa di bawah komando Raja Iblis memiliki 1% kekuatannya saja, Li yang jelas bukan tandingannya. Kemungkinan besar mereka akan kalah dalam pertempuran ini. Untuk sementara waktu, semua orang cemas. Mereka tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Tapi Hong Dali cerdas. Ia memutar bola matanya dan teringat sesuatu. Oh, karena dia bukan bawahanmu, maka dia tidak mungkin memanfaatkan antekku, kan? Hong Dali tersenyum dan menatap Zhao Minghui. Yah, karena ini 3 Raja Iblis yang berada di bawah komando Raja Iblis, tidak perlu ada pertandingan. Kita akui saja kekalahan kita. Namun, karena kau sudah memenangkan pertarungan kekuatan, kita juga harus bertarung otak, kan? Bagaimana, berani melawan kami? Saat Hong Dali mengatakan ini, pendapat Jiang Xili tentangnya meningkat 1 tingkat. Ketika tidak mampu menang, ia mampu langsung mengakui kekalahan tanpa berpikir 2 kali. Ini pertama kalinya ia melihat orang seperti itu. Di dunia tempat ia sebelumnya berada, jika ada yang menantang orang lain, selama perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar, ia wajib menerima tantangan tersebut. Jika perbedaan kekuatannya sangat besar, yang lebih lemah biasanya akan kehilangan rasa hormat dan harga diri. Namun, Hong Dali hanya menyerah begitu saja seolah bertanya dengan santai, sudah makan? Sulit bagi Jiang Xili untuk memahaminya. Namun, setelah berpikir sejenak, ia hanya perlu berkata dengan santai, kita tidak bisa menang, dan akan mampu mempertahankan kehormatannya dan nyawa bawahannya. Tidak baik bagi Jiang Xili untuk memaksakan duel. Sebaliknya, ia tidak punya pilihan selain menerima permintaannya untuk adu otak. Begitu saja, ia berhasil membunuh 4 burung dengan 1 batu. Tak heran jika Raja Iblis begitu mengagumi Hong Dali. Karena Hong Dali yang mengungkitnya, tidak masuk akal bagi Zhao Minghui untuk menolaknya. Lagi pula, dialah yang menantang Hong Dali terlebih dahulu. Sekarang setelah pihak lain mengaku kalah dan meminta adu kecerdasan, tidak pantas baginya untuk tidak menerima tantangan itu, bukan? Bagaimanapun, Zhao Minghui merasa wajib menerimanya. Baiklah, kita akan adu kecerdasan. Kau pikir aku takut padamu? Suara Zhao Minghui menggelegar, sangat keras, dan dalam, sangat selaras dengan bentuk tubuhnya. Bagaimana kalau kita bertanding? Melihat Zhao Minghui telah setuju, semua orang langsung penasaran tentang bagaimana Hong Dali bermaksud melanjutkan pertarungan intelektual itu. Sebenarnya, ini ujian kecerdasan yang mudah. Hong Dali tertawa, raut wajahnya rileks. Aku akan mengucapkan sepatah kata, kau tinggal mengulanginya. Kalau kau berhasil mengulanginya, aku kalah. Kalau tidak, kau kalah. Ada pertanyaan, pertarungan macam apa ini?
Meskipun Jiang Sili masih muda, ia telah lama mengikuti Raja Iblis dan telah menjelajahi sebagian besar alam semesta. Namun, ia belum pernah mendengar hal seperti itu. Cukup mengulang apa yang ia katakan dan menang, bukan? Jika memang begitu, apa yang ingin dikatakan Hong Dali mungkin bukanlah sesuatu yang terhormat. Mungkin itu sesuatu yang merendahkan mereka, dan apakah Zhao Minghui dapat mengulanginya akan bergantung pada apakah ia mampu merendahkan harga dirinya dan menghina faksinya sendiri. Tidak masalah, katakan saja. Zhao Minghui telah memutuskan untuk mengerahkan segenap kemampuannya. Bahkan jika Hong Dali mengatakan dia anak anjing, dia akan mengulanginya. Baiklah, aku akan mengatakannya sekarang. Hong Dali menarik napas dalam-dalam dan berkata, Hong Liu Yu LV, 1 katakan. Semua orang tercengang. Mereka tidak merasa kalimat Hong Dali terlalu sulit. Malahan, mereka menganggapnya terlalu mudah, bukan? Hanya satu kalimat itu. Bahkan tidak menyinggung siapapun. Apakah Zhao Minghui tidak akan keberatan mengulanginya sama sekali? Tak lama kemudian, orang-orang menyadari bahwa mereka salah, sangat salah. Mereka mendengar suara kasar Zhao Minghui mulai mengulang kalimat itu. Hong Liu Yu LV. Suaranya serak dan lidahnya tidak begitu cekatan. Hasilnya sungguh bencana. Tang Muxin dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak hingga mereka terjatuh sambil memegangi perut mereka di kepala kumbang Kaisar Emas. Jiang Sili tercengang. Ia tak menyangka kalimat Hong Dali terdengar begitu mudah, tetapi ternyata jauh lebih sulit daripada kelihatannya. Ia bahkan mencobanya sendiri, lalu wajahnya memerah. Wajah Hong Dali serius sekali. Kamu salah, aku ulangi lagi. Lalu, ia mengucapkan kata-kata itu dengan cepat, Hong Liu Yu LV. Wajah Zhao Minghui memerah, tetapi ia harus tetap berjuang melawan intelek ini. Ia telah menerima tantangan itu, bagaimana mungkin ia menyerah? Suara seraknya mencoba lagi. Hong Liu Yu LV. Hong Liu Yu LV. Hong Liu kamu LV. Kepala Hong Dali menggeleng keras. Tidak, itu tidak benar, itu bukan LV 2, itu LV Liu 3, Hong Liu Yu LV. Oh, LV Liu, tidak masalah. Zhao Minghui membacanya dengan penuh semangat. Kali ini terasa pas, jadi dia mencoba lagi. Hong Liu Yu LV. Hong Liu Yu LV. Hong Liu kamu LV. Hong Liu Yu LV. Hong Liu kamu LV. Setelah bola-balik 10 kali, Zhao Minghui akhirnya menyerah. Aku menyerah. Aku mengaku kalah, oke. Jika dia terus melanjutkan, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Haha, mau melawan aku? Aku bisa bikin kamu lelah. Saat ini, Tang Muxin dan yang lainnya sudah tertawa terbahak-bahak hingga tak bisa berdiri. Bahkan Jiang Sili dan 2 orang dari 3 dewa lainnya pun terhibur. Sejujurnya, mereka belum pernah tertawa sebebas ini sejak mereka mulai berlatih. Hahaha, kita kalah kali ini. Jiang Sili tersenyum dan berkata, Dali, kau sungguh hebat. Saat Zhao Minghui menantangmu sebelumnya, kau menerima kekalahan kecil, tapi langsung membalikkan keadaan. Ini adalah pembalikan tercepat yang pernah kulihat. Hebat. Ia mengatakannya sambil mengacungkan jempol. Meskipun permintaan Hong Dali untuk adu kecerdasan tampak menggelikan, sebenarnya itu mengandung kebijaksanaan yang luar biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dipikirkan orang biasa, apalagi dalam waktu sesingkat itu. Ayah, bukan apa-apa. Hong Dali agak malu dengan pujian Jiang Sili. Itu cuma keberuntungan, hahaha. Kamu terlalu menyanjungku. Aku cuma peringkat ketiga di dunia, haha. Siapa yang pertama dan kedua? Aku ingin bertemu mereka, tanya Zhao Minghui tegas, sedikit kesal karena kalah. Yang pertama adalah Tuan Tang Zhen, dan yang kedua adalah Saudara Jiang. Hong Dali dengan cerdik menyanjung mereka. Efektif dan tepat sasaran. Kali ini Zhao Minghui benar-benar tercengang, bisakah dia membantahnya? Jika dia membantah, itu sama saja dengan menjatuhkan Raja Iblis, bukan? Melihat Zhao Minghui benar-benar dipermainkan oleh kata-kata Hong Dali, Jiang Sili juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejujurnya, dalam hal seni bela diri, dia setidaknya 80% yakin bahwa dia bisa mengalahkan Hong Dali. Namun, dalam hal intelijen dan taktik, mereka belum mencapai kesimpulan. Hal ini memicu semangat kompetitifnya. Terlebih lagi, Hong Dali sungguh luar biasa. Dia bisa membuat orang tertawa bahkan dalam situasi seperti itu. Sungguh luar biasa dan benar-benar di luar dugaannya. Baiklah, aku telah menyaksikan aksi saudara Hong hari ini. Kau memang tak terduga. Aku mengaguminya. Jiang Sili sangat puas dengan penampilan Hong Dali. Orang seperti itu memang pantas menjadi lawannya. Ia berhenti sejenak dan berkata,
Baiklah, kita telah memperoleh banyak hal hari ini. Meskipun ini terhitung dua kekalahan kecil bagiku, ini juga membuatku menantikan pertempuran kita di masa depan. Kalau begitu, sampai di sini saja. Kita akan bertemu lagi di medan perang. Oke. Hong Dali mengangkat bahu. Aku belum cukup bersenang-senang, Hong Liu Liu LV. Zhao Minghui hanya memalingkan muka, tak berani menatap Hong Dali lagi, Hong Liu LV. Ini pasti salah satu titik terendah dalam hidupnya. Puh. Jiang Sili tak kuasa menahan tawa lagi. Berusaha sekuat tenaga menahannya, ia berkata dengan wajah memerah, kalau begitu, ayo kita kembali dulu. Sampai jumpa di medan perang. Ngomong-ngomong, kali ini, aku akan memilih lokasi untuk dijadikan markasku. Selama salah satu markas kita diduduki, kita kalah. Bagaimana menurutmu? Oke, kau yang memutuskan. Hong Dali mengangguk. Katakan di mana kantor pusatmu setelah kau menemukan lokasinya. Tentu saja, kata Jiang Sili sambil mengepalkan tangan dan memberi hormat. Silakan. Silakan. Hong Dali mengepalkan tangan dan memberi hormat seperti Jiang Sili. Sampai jumpa di medan perang. Jiang Sili segera pergi bersama tiga dewa kuat dan kembali ke pesawat ruang angkasa ajaib para kultivator. Setelah Jiang Sili pergi, Tang Muxin dan yang lainnya hampir tidak bisa berdiri setelah tertawa terbahak-bahak. Ia berkata sambil tertawa, Dali, itu kejam sekali, Hong Liu LV. Hong Dali segera mengoreksinya. Itu Hong Liu LV. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Lin Yanwei memegang bahu Tang Muxin dan berkata, jangan coba-coba melakukan apa yang Tuan Muda lakukan, itu akan membunuhmu. Setelah tertawa beberapa saat, Tang Muxin akhirnya berhenti tertawa dan berkata, Dali, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Dia bilang 1 miliar pasukan. Itu jumlah yang banyak. 1% saja sudah 10 juta. Mengerikan sekali membayangkannya. 1 miliar pasukan. Sekalipun hanya 1/100 dari mereka yang tewas, jumlahnya tetap 10 juta. Apa artinya itu? Jumlah itu sudah setara dengan seluruh populasi sebuah negara kecil di bumi. Apalagi di abad ke-21, bahkan belasan kematian pun dianggap terlalu banyak. Kali ini, bahkan pertempuran kecil pun akan merenggut puluhan juta nyawa. Aku tidak mau terlalu banyak berpikir. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitulah cara mereka bermain. Dia mungkin akan merasa sia-sia berperang hanya dengan beberapa ratus orang. Hong Dali menggelengkan kepalanya. Kita berbeda level. Ayo kita kembali dulu. Aku harus menyusun rencana yang matang. Bab 1235. Keterampilan takdir hebat. Suasana damai selama beberapa hari berikutnya. Tidak ada kabar dari Jiang Sili. Di pihak Hong Dali, ada orang-orang yang terus melapor kepadanya. Orang-orang ini adalah para prajurit tingkat sektor bintang yang datang untuk bergabung dengan Zerg Mutasi. Mereka sebagian besar berasal dari bintang Shenglong. Tuan Muda, Ling Xiaoyi, yang bertanggung jawab atas urusan statistik, membawa seorang pemuda berusia 30-an ke pusat komando dan melapor kepada Hong Dali, yang sedang beristirahat karena bosan. Sebanyak 2.330.000 orang datang dari bintang Shenglong. Mereka semua adalah prajurit tingkat sektor bintang dan telah berhasil bergabung dengan Zerg Mutasi untuk menjadi Ksatria Langit. Hal-hal baik harus disimpan untuk bangsanya sendiri. Menjadi Ksatria Langit memang menguntungkan, tentu saja ia harus memprioritaskan orang-orang dari kampung halamannya. Hehe, lumayan. Meskipun 2.330.000 orang ini sama sekali tidak memadai dibandingkan dengan pasukan kultivator yang berjumlah 1 miliar, para Ksatria Langit dapat menjelajahi alam semesta dengan bebas dan sangat lincah. Mereka bisa dibilang pasukan yang tangguh. Hong Ningbo, murid keluarga Hong, memberi salam kepada Tuan Muda Dali. Pemuda yang dibawa Ling Xiaoyi bergegas ke depan Hong Dali dan memberi hormat dengan tinju. Saya dengar Tuan Muda Dali mengalami beberapa masalah di sini. Oleh karena itu, Ketua mengirim kami. Ada sekitar 10.000 orang, semuanya setingkat sektor bintang, dan saya pemimpinnya. Kakek buyut benar-benar mengirim orang dari keluarga untuk membantu. Hong Dali buru-buru berdiri dan memegang kedua tangan Hong Mingbo. Iya, Kakak Mingbo, apa kabar? Haha, dengan kepemimpinanmu, akan jauh lebih mudah untuk memerintah. Siapa lagi yang ada di sini? Keluarga Y mengirim 7.000 orang, lapor Hong Mingbo dengan penuh keakraban. Keluarga B mengirim 10.000 orang. Zhu Yunzu dari keluarga Zhu bersyukur kepala suku kami tidak memusnahkan mereka. Karena itu, beliau mengirim 8.000 orang. Sisanya adalah murid kehormatan dari keluarga-keluarga besar. Berkat penampilan kalian yang luar biasa di konferensi bela diri, semangat juang semua orang sangat tinggi. Hahaha, banyak banget yang mau bantu. Bagus, itu hal yang baik. Hahaha, dengan bantuan kalian semua,
aku tidak perlu takut. Hong Dali tampak senang. Ia bertanya, oh ya, apakah kalian semua sudah menjadi ksatria langit? Ini kekuatan tempur tingkat tinggi dan kalian bisa terbang kemanapun di alam semesta. Mereka semua telah bergabung. Saat menyebutkan hal ini, Hong Mingbo jelas sangat mengagumi Hong Dali. Tuan Muda Dali sungguh menakjubkan. Menara kehidupan sebesar itu, aku tak akan berani membayangkannya dulu, hehe. Menara kehidupan. Dengan ini, tidak ada efek samping untuk menjadi ksatria langit. Ini dianggap sebagai salah satu senjata pamungkas Hong Dali. Bagus, haha. Lumayan, lumayan. Berkat bantuan mereka, kepercayaan diri Hong Dali meningkat pesat. Di mana Dali? Sambil mereka berbicara, Ratu Pedang Ji Zining masuk sambil tersenyum. Keberuntunganmu lumayan. Kualitas Zerg yang dipanggil kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Meskipun hanya 10 miliar yang ada di sini, jumlah Zerg mutasi jauh lebih banyak daripada saat aku di Bima Sakti. Sekitar 200 juta. Hehe, lumayan, kan? 200 juta Zerg mutasi. Kekuatan tempur mereka benar-benar berbeda dibandingkan dengan Zerg biasa. Bagus, hahaha, bagus. Hong Dali memeluk lengan Ji Zining dengan penuh semangat. Kakak Zining memang hebat. Haha. Dengan begitu banyak Zerg, tidak perlu takut bertarung dengan Jiang Sili kali ini. Zerg hanyalah umpan meriam terbaik di alam semesta. Mereka menang hanya dalam jumlah. Tidak perlu khawatir mereka akan mati, selama ada cukup makanan, mereka dapat direproduksi dalam waktu singkat. Persediaan mereka tak terbatas. Musuh kita sangat kuat, aku harus melakukan yang terbaik. Ji Zining tersenyum. Bagaimanapun, aku Ratu Pedang. Aku akan memimpin para Zerg. Kau tinggal memberi perintah. Setuju. Tidak masalah. Hong Dali mengangguk penuh semangat. Dengan cara ini, bersama dengan pesawat ruang angkasa dan pelayan mekanik yang dibelinya, kekuatan mereka saat ini hampir sama. Berikutnya adalah menunggu Jiang Sili memberitahunya posisi markas mereka. Saat Hong Dali sedang tidur, sebuah jimat pesan dikirimkan dan suara Jiang Sili terdengar. Saudara Hong, saya sudah lama mencari tetapi gagal menemukan lokasi yang cocok untuk markas. Saya terpaksa berkonsultasi dengan guru saya. Kami bermaksud membuat lokasi yang cocok di atas planet Anda. Ini akan memudahkan tantangan kami. Waktunya ditentukan besok siang. Saya akan berada di sana bersama guru saya, dan beliau akan bertindak secara langsung. Karena ini kesempatan langka, kami ingin mengundang saudara Hong untuk melihatnya. Setelah selesai menyampaikan pesan, benda itu segera hancur menjadi abu, meninggalkan Hong Dali yang menatapnya dengan bingung. Sialan, Jiang Sili ini berniat memindahkan medan perang langsung ke planet Tuka. Bukankah dia sudah setuju untuk mencari tempat sendiri? Kalau kau datang langsung ke sini, apa gunanya pesawat antariksaku? Hong Dali depresi dan marah. Ia menjambak rambutnya, meskipun tidak ada salahnya mengeluarkan uang, itu setara dengan 3 triliun pesawat ruang angkasa. Jumlah yang ia sia-siakan kali ini sungguh keterlaluan. Saat Hong Dali merasa tertekan, sistem tiba-tiba berbunyi. Tuan rumah berhasil menghambur-hamburkan 3 triliun dolar astral. Uang tersebut otomatis ditukar dengan 300.000 poin atribut dan 30.000 inti energi ilahi. Hong Dali memang agak tertekan sebelumnya, tetapi perasaan itu lenyap seketika. Ia membeli pesawat ruang angkasa dan pelayan mekanik untuk tujuan yang sah dan tidak dianggap pemborosan. Namun, karena sekarang sudah tidak berguna, ia membelinya dengan cuma-cuma. Jika ini bukan pemborosan, lalu apa lagi? 300.000 poin atribut, 30.000 inti energi ilahi. Astaga, ini kecepatan terobosan. Dengan 300.000 poin atribut, dia bisa bertransformasi kapanpun dia mau. Dia bisa bertransformasi menjadi Star Knight setiap kali tidur. Dia bisa bertransformasi menjadi Star Knight saat sedang melakukannya. Dan 30.000 inti energi ilahi. Dia tidak yakin apa yang bisa ditukar dengan itu. Hong Dali segera membuka antarmuka sistem. Ia menarik napas dingin ketika melihatnya. Inti energi ilahi ini bisa ditukar dengan garis keturunan dan keterampilan yang luar biasa. Jika hal-hal yang ia tukarkan menggunakan sistem sebelum ia naik ke level astral dianggap curang, hal-hal yang bisa ditukar dengan inti energi ilahi hanyalah tipuan. Memilih garis keturunan secara asal-asalan, atributnya hampir membutakannya. Garis keturunan iblis, mampu terus-menerus menyerap energi gelap dari alam semesta untuk memperkuat gen dan menambah energimu sendiri. Membutuhkan 500 inti energi ilahi. Kau lihat itu. Terus-menerus menyerap energi gelap, memperkuat gen, menambah energi. Betapa hebatnya itu. Tulisan kecil di bagian bawah langsung membuat Hong Dali depresi. Hanya bisa digunakan oleh antek tuan rumah. Tuan rumah tidak bisa menggunakannya. Sial. Garis keturunan yang begitu bagus, hanya bisa digunakan oleh antek-anteknya. Lihat apakah ada yang cocok untukku. Hong Dali mulai mencari dengan sungguh-sungguh.
Kemudian, ia melihat sebuah keterampilan yang membutuhkan nilai astronomi. Keterampilan takdir agung, untuk memiliki kemampuan pencipta, yang mampu melahap langit dan bumi. Setiap penggunaan meningkatkan keberuntungan pengguna sebesar 1000 poin dan membutuhkan 50.000 inti energi ilahi. Penjelasan tambahan. Dengan menguasai keterampilan takdir agung, takdir dapat membawa pencapaian besar. Keterampilan ini memungkinkan pengguna untuk melahap atmosfer antara langit dan bumi untuk memperkuat dirinya. Efeknya luar biasa, tentu saja, nilai tukarnya juga luar biasa. Penjelasan tambahan 2. Setiap penggunaan membutuhkan 10.000 poin atribut. Hong Dali. Dia melihat inti energi ilahi yang dimilikinya, perbedaan jumlahnya cukup besar, dan jumlah poin atribut yang dikonsumsi, 10.000 poin atribut setiap kali. Astaga, konsumsi macam apa ini? Tapi efeknya sangat bagus, menambah 1000 poin keberuntungan, hehehe. Dengan kemampuan yang luar biasa, Hong Dali akhirnya merasa lebih baik. Bahkan pertarungan dengan Jiang Sili di planet ini pun terasa lebih mudah, tunggu sampai aku mendapatkan kemampuan takdir agung, aku hanya perlu melempar batu untuk membunuhmu. Dengan hanya sebuah benda bagus, bagaimana cara menggunakannya dengan benar akan menjadi masalah besar. Menurut rencana Hong Dali, hal pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat antek-anteknya, yang terpenting adalah tidak ada cukup uang untuk ditukar dengan keterampilan takdir agung, dan antek-anteknya jelas tidak cukup kuat. Para antek, cepat berkumpul. Hong Dali melompat dari tempat tidur dan mulai berteriak sambil berlari keluar kamar. Cepat berkumpul. Ada yang tidak beres, sesuatu yang besar. Ada apa? Seram sekali. Mendengar itu, sekelompok besar orang berlarian. Tang Muxin bertanya dengan cemas, ada kabar dari Jiang Sili? Memang ada berita. Dan itu berita besar. Hong Dali mengangguk. Jiang Sili bilang mereka tidak menemukan planet yang cocok. Karena itu, mereka berniat mengatur medan perang di planet Tuka. Tang Muxin menatap dengan mata terbelalak. Dia berniat bertarung dengan kita di planet ini. Bisakah planet ini bertahan? Wajar baginya untuk khawatir. Dari bagaimana Raja Iblis Tang Zhen menunjukkan kekuatannya, jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, planet ini pasti tidak akan bertahan lama. Meskipun Jiang Sili tak tertandingi oleh Tang Zhen, planet ini tidak akan mampu menampung 1 miliar kultivator. Sial, apakah dunia akan hancur? Karena dia bilang begitu, kita hanya bisa menerimanya. Hong Dali menyeringai. Tapi aku punya kabar baik. Semua orang bisa menguatkan diri lagi, hehe. Memperkuat diri lagi. Bagaimana caranya? Semua orang sedikit bingung, lalu mereka melihat Hong Dali mulai menghitung orang satu persatu. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Mereka adalah antek-antek setia Hong Dali, tim intinya. Tentu saja ia akan memperkuat mereka terlebih dahulu. Saat ini yang hadir adalah Tang Muxin, Lin Yanwei, Jiang Qiansui, Zhang Yi, Lin Chuyin, 5 calon istri. Heartbreaker, Levis, Blood Demon, Christina, dan 9 antek, termasuk Li Yang dan Ling Xiaoyi. Gu Feifei dan permaisuri 5 warna ke. Totalnya ada 20. 500 inti energi ilahi dapat ditukar dengan satu garis keturunan, 20 diantaranya membutuhkan tepat 10.000 inti energi ilahi. Tukar dengan garis keturunan iblis, 20. Hong Dali langsung menukarnya. Bab 1236. Memindahkan gunung untuk mengisi laut. Ada banyak garis keturunan lain yang disediakan oleh sistem, tetapi Hong Dali merasa tidak ada yang sebaik garis keturunan iblis. Lagi pula, garis keturunan itu tidak memiliki efek samping. Semua garis keturunan lainnya memiliki beberapa kelemahan dan tidak sebaik garis keturunan ini. Dengan inti energi ilahi, pertukarannya mudah. Setelah Hong Dali selesai bertukar, gumpalan aura hitam muncul di sekitar Tang Muxin dan yang lainnya. Rasanya sungguh menakutkan. Dalam sekejap, semua aura hitam terserap ke dalam tubuh mereka dan semuanya tampak normal kembali. Ini. Levis adalah yang paling kuat di antara mereka dan ia bisa merasakan perbedaan yang paling kentara. Energi yang kuat terus mengalir ke tubuhku. Aku merasa kekuatanku semakin meningkat. Memang, meskipun kecepatan peningkatan ini agak lambat, kita pasti akan menjadi jauh lebih kuat seiring waktu. Mata Blood Demon berbinar. Dia jelas merasa sangat senang. Dia benar. Perubahan kemampuan fisik mereka sangat jelas. Tingkat peningkatannya mungkin rendah, tetapi akan bertambah seiring waktu. Ini mirip dengan saham, di mana kenaikan 1% sehari akan menjadi angka yang sangat tinggi. Misalnya, seseorang dengan atribut 100. Nilainya akan meningkat menjadi 101 pada hari pertama dan 102,01 pada hari kedua. Sekilas, perubahannya mungkin tampak tidak signifikan, tetapi setelah 100 hari, nilainya tidak akan menjadi 200% dari angka semula. Sebaliknya, akan menjadi 270,48%. Semakin lama waktu berlalu, semakin menakutkan.
Dalam setahun, nilainya akan menjadi 3.740,9. Berapa kali lipat dari nilai aslinya? Peningkatan nilai poin atribut sebesar 37 kali lipat dibandingkan dengan kondisi mereka saat ini. Hehe, peningkatan apapun itu bagus. Hong Dali mengangguk puas. Oke, semuanya tinggal menunggu saja. Jiang Sili meminta kita untuk melihat Tang Zhen membangun medan perang bersamanya besok. Kurasa ini kesempatan bagus untuk lebih memahami kekuatan musuh. Kurasa ini akan mengesankan, mungkin akan terlihat seperti adegan dari film fiksi ilmiah. Ya, tidak semua orang punya kesempatan untuk menyaksikan sesuatu seperti itu. Jadi, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat dan malam pun berlalu dengan tenang. Tak lama kemudian, hari sudah siang keesokan harinya. Hong Dali sedang menunggu bersama yang lain ketika seorang tentara tiba-tiba datang membawa laporan. Lapor. Ada seseorang di luar yang mengaku sebagai kultivator Jiang Sili, ingin bertemu Letnan Dua Hong. Dia di sini. Hong Dali segera bangkit dan tersenyum. Ayo pergi, Jiang Sili ada di sini. Dimengerti, ya, ayo kita lihat. Sekelompok besar orang berangkat. Ketika mereka keluar dari pusat komando, mereka melihat Jiang Sili, mengenakan jubah ungu, berdiri sendirian di alun-alun sambil tersenyum. Jubahnya disulam dengan 5 naga sejati dalam berbagai warna. Kombinasi warnanya pun beragam, terdiri dari hitam, kuning, hijau, dan merah. Jubah itu memancarkan aura kebangsawanan dan berbeda dari keanggunan seorang kultivator. Jubah itu sangat cocok dengan temperamennya, melengkapinya dengan sempurna. Oh, saudara Jiang, pakaianmu sangat bagus hari ini. Mau kencan buta? Hong Dali tidak terlalu peduli. Sapaannya hampir membuat Jiang Sili kehilangan ketenangannya. Cek cek cek, 5 naga, luar biasa, tampan. Gadis mana yang menarik perhatianmu? Mau aku bantu perkenalannya? Aku bilang dulu, kamu tidak boleh merayu wanitaku. Hong Dali memang lucu, dan Jiang Sili tak tahu harus tertawa atau menangis. Ia menggelengkan kepala dan berkata, Saudara Dali, kau lucu, guru jarang terlibat dalam urusan akhir-akhir ini. Kali ini, beliau berjanji akan mempersiapkan medan perang secara pribadi. Sebagai muridnya, aku harus berpakaian formal. Kalau tidak aku akan terlihat bodoh di depan guru. Jubah 5 naga ini diberikan kepadaku saat guru menerimaku sebagai murid, dan aku telah memakainya hari ini sebagai tanda hormat kepada guru. Ia berbicara dengan tulus, dan Hong Dali tidak bisa menangkap apapun yang salah. Ia mengangguk dan berkata, ya, itu hal yang benar untuk dilakukan. Apakah kita berangkat sekarang? Ngomong-ngomong, bagaimana rencana Raja Iblis untuk menyiapkan medan perang? Ikut aku. Kau akan tahu nanti saat sampai di sana. Jiang Sili terbang ke udara sambil berbicara. Ia sangat cepat dan dalam sekejap mata, ia sudah berada 1000 kilometer di udara. Baiklah, saudara-saudara. Ayo kita bertransformasi. Sepertinya kita harus terbang ke sana. Hong Dali memiliki 300.000 poin atribut di tangannya dan ia bisa bertransformasi kapanpun ia mau. Semua orang bertransformasi dalam sekejap dan terbang berkelompok ke udara, ini membuktikan bahwa visi dan keberuntungan Hong Dali memang bagus. Jika mereka tidak bisa bertransformasi menjadi ksatria langit, ksatria Raja Zerg, dan ksatria bintang, mustahil untuk melawan para kultivator yang terbang di angkasa dengan pedang terbang mereka. Anda tidak dapat mengharapkan infanteri untuk melawan pesawat, bukan? Hong Dali selalu membawa semua anteknya setiap kali ia pergi. Jiang Sili pernah menyaksikannya sebelumnya, dan itu bukan hal yang aneh baginya. Ia hanya mengantar semua orang ke tujuan mereka. Ngomong-ngomong, pos komando tempat Hong Dali dan yang lainnya bermarkas, berdasarkan posisi bumi, berada di sekitar Australia. Dan tempat yang dipimpin Jiang Sili, kira-kira berada di Eropa, Prancis, tepat di seberang Australia. Namun, ia tidak membawa mereka langsung ke daratan. Ia berhenti di tengah jalan. Tepat di depannya, berdiri seorang pria bertubuh kekar. Siapa lagi kalau bukan Tang Zhen? Oh, Tuan Tang Zhen, kita bertemu lagi. Hong Dali menyapanya sambil tersenyum. Ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, tidak ada tekanan sama sekali. Hong Dali tidak khawatir Tang Zhen akan menyerang mereka. Jika dia ingin menyerang mereka, mereka pasti sudah mati sejak lama. Adik Hong, kita bertemu lagi. Tang Zhen tersenyum dan mengangguk, anggun dan tanpa celah seperti biasa. Tang Zhen berkata perlahan, setelah kita berpisah terakhir kali, Tang ini merasa bahwa kakak Hong unik dan berbeda, jadi dia meminta Sili untuk bertukar beberapa pukulan dengan kakak Hong. Kuharap kakak Hong tidak tersinggung. Dia selalu bicara seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Dia sangat sopan. Bahkan musuh pun sulit marah padanya. Tidak apa-apa. Posisi kita berbeda, itu saja. Aku bisa mengerti. Hong Dali tersenyum dan berkata, kudengar Tuan Tang berencana menyiapkan medan perang, bagaimana caranya? Jiang Sili berkata bahwa Tang Zhen bermaksud mengatur medan perang secara pribadi.
Hong Dali tidak begitu mengerti maksudnya. Mendirikan medan perang tak lebih dari memindahkan gunung untuk memenuhi lautan, kata Tang Zhen dengan nada santai. Namun, makna dalam kata-katanya membuat Hong Dali dan yang lainnya mengerutkan kening. Memindahkan gunung untuk mengisi lautan. Mudah diucapkan, tetapi tugasnya monumental. Oke, ini hal yang sangat besar. Hong Dali mendengus. Kapan kamu akan mulai? Serius, aku belum pernah melihatnya dilakukan sebelumnya dan aku sangat penasaran. Kapan saja? Tang Zhen tersenyum dan berkata, kalau begitu, tang ini akan mulai sekarang. Sambil berbicara, ia berdiri mematung di langit, tak bergerak bagai gunung. Ia menatap dunia luas tak berbatas di bawahnya, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jari telunjuknya. Gerakannya selalu tampak lambat, tetapi Hong Dali tahu bahwa jika ia melawannya, ia tak akan bisa menghindari jari itu. Kedengarannya sangat kontradiktif, tetapi begitulah kuatnya perasaan itu. Tang Zhen mengulurkan jarinya dan dengan lembut menggambar garis di langit. Jarinya membuka celah sepanjang ratusan kilometer. Di dalam celah itu gelap dan tak terlihat apapun. Celah itu membelah langit di depan Tang Zhen, seolah-olah itu selembar kertas yang telah ia potong dengan pisau. Hong Dali dan yang lainnya tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, tetapi mereka segera mengerti. Gemuruh. Ruang angkasa mulai berosilasi, batu-batu besar dan tanah mulai berjatuhan dari retakan. Begitu dimulai, terus berlanjut tanpa henti. Seluruh bumi berguncang. Pemandangan itu seperti dewa monyet dalam perjalanan ke barat yang ditekan oleh Gunung Wuxi. Dalam 10 menit, sebuah pegunungan sepanjang ratusan kilometer muncul di hadapan Hong Dali. Memindahkan gunung untuk mengisi lautan. Ternyata sangat mudah memindahkan gunung. Hong Dali dan yang lainnya menyaksikan, merasakan hawa dingin yang tak tertahankan. Mereka belum pernah melihat kekuatan sebesar itu, apalagi membayangkannya. Namun, jelas bahwa Tang Zhen masih belum terlalu puas dengan kecepatan ini. Masih agak lambat. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Kau masih berpikir itu terlalu lambat. Mata Hong Dali melebar. Membangun pegunungan sepanjang ratusan kilometer dalam 10 menit itu lambat. Bukankah itu sudah sangat cepat? Guru takut merusak planet ini, Jiang Xili cepat menjelaskan. Awalnya, guru bisa lebih cepat, tapi itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada planet ini. Apakah Anda melihatnya? Pertimbangan mereka semua berada pada tingkat planet. Hong Dali mengangkat bahu. Baiklah kalau memang rusak. Lagi pula, orang-orang di planet ini sudah kubawa pergi. Hanya ada beberapa prajurit yang tersisa. Yah, praktis tak ada yang tersisa, dan tak akan ada kerusakan yang terjadi jika planet ini rusak. Bahkan hewan-hewan pun sudah diangkut. Lagi pula, dia adalah sahabat hewan. Saudara Hong itu sopan, dan itu sangat langka. Tang Zhen tersenyum dan berkata, kalau begitu, Tang ini akan menggunakan cara yang lebih cepat. Sambil berkata demikian, ia terbang ke arah barat daya. Sambil terbang, ia berkata, Tang ini bermaksud membangun pegunungan di planet ini untuk membagi seluruh planet menjadi 2. Saudara Hong akan menempati separuhnya sebagai markasmu dan Xili akan menempati separuhnya lagi, oke. Saat ini, hanya orang bodoh yang tidak setuju. Hong Dali mengangguk. Kamu bosnya, tentu saja kami akan mendengarkanmu. Hehe, kamu boleh atur sesukamu. Saudara Hong sangat lugas. Tang Zhen tersenyum. Ia segera mencapai tujuannya, dan semua orang tetap di udara. Dan saat ini, Jiang Xili mengingatkan Hong Dali dengan nada serius. Guru akan menggunakan metode yang lebih cepat. Perhatikan baik-baik. Guru tidak akan membiarkan orang lain menontonnya begitu saja. Ia melanjutkan, oh iya, semua orang yang pernah melihatnya melakukannya sudah mati. Saudara Hong mungkin satu-satunya kelompok orang yang dibiarkan hidup setelah melihatnya. Mendengar ini, Hong Dali tiba-tiba merasa sangat terhormat. Bab 1237. Tingkat Subdewa. Tidak seorang pun berkesempatan melihat sendiri Raja Iblis Tang Zhen melakukan sesuatu dengan kekuatan aslinya. Di dimensi asalnya, musuh-musuh yang pernah bertukar jurus dengannya semuanya tewas, sebagian besar tewas di tempat di bawah Tang Zhen, sementara yang lainnya selamat telah tewas karena usia tua. Bagaimanapun, tidak ada lagi lawan yang sepadan dengan Tang Zhen. Ini jelas bukan lelucon. Dali, bagaimana Tang Zhen akan mengatur medan perang? Tanya Tang Muxin lembut, akankah ada cara yang lebih cepat daripada memindahkan gunung? Pertanyaannya adalah apa yang ingin diketahui semua orang. Adakah cara yang lebih cepat dari itu? Sulit untuk mengatakannya. Hong Dali menggelengkan kepalanya. Jiang Xili bukan orang yang suka berbohong. Hanya ada satu kalimat untuk menjelaskannya, tetapi semua orang tahu bahwa Hong Dali benar. Jiang Xili sombong seperti pangeran zaman dahulu. Orang seperti itu tidak perlu menyombongkan diri untuk menipu mereka. Tak lama kemudian, semua orang tahu bahwa Jiang Xili tidak berbohong.
Malahan, ia terlalu bijaksana dan terlalu pendiam. Gelombang energi yang mengerikan dan dahsyat, tak terbatas dan tak ada habisnya, meledak keluar dari Tang Zen. Ini. Pupil Levis langsung membesar. Ia berhenti sejenak dan berseru takjub. Ia melihat pemandangan yang mengerikan. Ini tidak mungkin benar, kan? Tang Muxin juga tercengang. Energi yang mengerikan, seru Blood Demon. Ia menatap Tang Zen dengan penuh kekaguman. Semua orang di pihak Hong Dali, termasuk Jiang Xili, menatap Tang Zen yang menghasilkan fluktuasi energi dahsyat. Ini dia, gumam Jiang Xili seperti sedang mengigau. Pada saat ini, Tang Zen, yang berdiri gagah di langit dengan pakaian dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, memancarkan energi dahsyat yang tak terbatas. Naga hijau muncul dari lubuk hatinya, harimau putih meninggalkan dinasti, naga bernyanyi dan harimau mengaum. Energi dahsyat itu bagaikan badai matahari, fluktuasi energi dahsyat bergulung tanpa henti. Pada saat itu, Tang Zen bagaikan kaisar langit yang turun dari surga, memandang ke daratan tanpa batas. Ini dia. Inilah kekuatan guruku yang sebenarnya. Jiang Xili penuh kekaguman. Berapa banyak kekuatan yang akan guru gunakan kali ini? 1/4. 1/3. Hong Dali benar-benar terpesona. Dibandingkan dengan Tang Zen, lawan-lawan yang pernah ia temui sebelumnya. Dewa buatan Reni, Silver Frost, bahkan para kepala suku dari 3 keluarga teratas termasuk kakek buyutnya sendiri, kekuatan mereka tidak hanya sedikit lebih rendah. Perbedaannya adalah antara kurcaci dan raksasa. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Levis tampak gugup. Meskipun Tang Zen adalah musuh mereka, kekuatannya yang mengerikan membuat semua orang menarik napas dingin. Pada saat ini, badai melanda bumi dan langit, dan arus udara berfluktuasi tanpa henti. Awan di langit surut bagai ombak pasang di laut, memperlihatkan langit yang luar biasa cerah. Tanah berguncang dan bergetar bagai seorang bangsawan yang sedang bertemu raja. Ini dia. Jiang Xili sangat gembira. Tang Zen merentangkan kedua tangannya seperti cakar, dan jari-jarinya seperti kuku. Ia menggenggam ruang kosong itu, seolah-olah sedang menggenggam sesuatu. Kemudian, ia mulai mengumpulkannya ke tengah dadanya. Awalnya, Hong Dali dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Namun, mereka segera mengerti. Dali, lihat cepat. Tanahnya bergerak. Tang Muxin menunjuk tanah yang bergelombang dan berteriak, tanahnya bergerak, Tang Zen yang menggerakkannya. Sungguh, daratan luas di bawah kaki semua orang ditarik ke tengah dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Rasanya seperti selembar kertas ditekan dari kedua ujungnya ke tengah. Selembar kertas yang awalnya datar ditekan ke tengah, dan sebuah puncak secara alami akan terbentuk di tengahnya. Tang Zen berkata ada cara yang lebih cepat, jadi inilah dia. Ini sungguh di luar imajinasi semua orang. Seluruh lempeng benua planet ini bergerak dengan kekuatan satu orang. Mengerikan. Terlalu mengerikan. Kini Levis, yang selalu mengandalkan kekuatannya, akhirnya melihat metode Tang Zen dan memahami arti gunung tertinggi. Dibandingkan dengan Tang Zen, ia terlalu lemah. Saat ini, seluruh daratan sedang bergerak. Bukan, seluruh lempeng benua sedang ditarik oleh Tang Zen ke tengah. Getarannya dapat dibandingkan dengan gempa bumi berkekuatan 12 skala Richter. Pegunungan setinggi ribuan meter terbentuk dari lempeng benua yang saling dorong. Lubang dan gundukan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya menjulang di atas awan. Keajaiban. Ini sungguh keajaiban. Pada saat ini, keajaiban seperti itu muncul di depan Hong Dali dengan sangat jelas. Tidak mengherankan Jiang Xili berkata bahwa orang lain mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk melihat pemandangan seperti itu. Nah, Hong Dali sudah melihatnya. Keberuntungan, ini memang semacam keberuntungan. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Hong Dali menatap dengan takjub. Lebih keren dari film-filmnya. Hanya orang yang riang seperti dia yang tidak akan takut. Di pusat komando Tuka Planet. Tuan Leize, sesuatu yang aneh sedang terjadi pada lempeng benua di planet Tuka. Saat ini, ada dua lempeng yang saling dorong, menyebabkan tabrakan dahsyat berkekuatan 15. Aktivitas lempeng ini luar biasa dahsyat, saya khawatir ini akan memicu tsunami. Kekuatan yang mengerikan. Leize sudah menyadari apa yang dilaporkan prajurit itu. Ia menatap lurus ke layar. Dia memang Raja Iblis Tang Zen. Trik yang luar biasa. Dia benar-benar punya kekuatan untuk menggerakkan lempeng benua. Mengerikan, terlalu mengerikan. Level dewa tingkat rendah, aku yakin dia berada di level dewa tingkat rendah. Tang Zen ini telah mencapai standar level dewa tingkat rendah. Tingkat subdewa, yang berarti dia hanya lebih rendah dari Tuhan. Kemampuan memanipulasi langit dan bumi, menjelajahi alam semesta dengan bebas, mengubah geografi planet dengan tangan kosong, inilah level subdewa. Prajurit terkuat, hanya kalah dari dewa. Tuan Leize, apa yang harus kita lakukan?
Prajurit itu bertanya dengan cemas, Letnan Dua Hong dan yang lainnya. Jangan khawatir. Mereka akan baik-baik saja. Lei Ze yakin sekarang. Jika Raja Iblis Tang Zhen ingin menyerang kita, kita pasti sudah mati sejak lama. Mari kita amati dan tunggu. Jangan terlalu khawatir. Dia masih belum berniat menyerang kita untuk saat ini. Dia hanya mengubah geografi planet ini dengan kemampuan penyesuaiannya. Kemampuan penyesuaian, sungguh istilah yang tepat. Seperti yang dikatakan Tang Zhen, metode ini jauh lebih mudah daripada memindahkan gunung. Pegunungan sepanjang puluhan ribu kilometer pun langsung terbentuk. Adik Hong, pegunungan ini akan menjadi garis pemisah. Apakah ini memuaskan? Tang Zhen membentuk pegunungan hanya dengan mengangkat tangannya, dan ia tampak seolah-olah tidak terlibat. Senyum elegan tersungging di wajahnya saat ia berkata, jika ini memuaskan, adik Hong boleh menamai pegunungan ini. Anggap saja ini sebagai hadiah dari Tang untuk adik Hong. Bagaimana? Anda akan membiarkan saya menyebutkan pegunungan yang menakjubkan seperti itu? Hong Dali menyentuh dagunya tanpa malu-malu dan dengan tegas menyebutkan namanya. Sebut saja Pegunungan Dali, kedengarannya cukup bagus. Pegunungan Dali. Rasanya tak malu menyebutnya begitu. Hahaha, karakter adik Hong memang sesuai dengan selera Tang ini. Baiklah, namanya Pegunungan Dali. Tang Zhen tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu, Pegunungan Dali yang akan menjadi garis pemisah. Adik Hong akan bertanding kecil dengan muridku, Silly. Bagaimana? Ini seperti sungai yang memisahkan Chu dan Han di papan catur. Bagus sekali. Setuju, kalau begitu sudah diputuskan. Hong Dali mengangguk dan tersenyum. Rasanya sungguh luar biasa. Di sisi gunung ini akan ada pesawat ruang angkasa dan Mesya dengan senjata laser, di sisi gunung yang lain akan ada para kultivator yang memanggil angin dan memanggil hujan dengan senjata terbang ajaib mereka. Uraiannya yang lucu itu menenangkan para anteknya yang terkejut dengan metode Tang Zhen sebelumnya, dan mereka mulai tertawa. Pendekatan adik Hong sungguh cerdik. Pantas saja Ming Hui tidak mampu mengalahkanmu sebelumnya. Tang Zhen tersenyum. Kata-katanya tepat sasaran. Kau mampu membuat mereka mengatasi rasa takut hanya dengan satu bait, sungguh luar biasa. Aku tahu aku takkan bisa menyembunyikan apapun dari kakak Tang. Hong Dali hanya mempersempit jarak mereka. Baiklah. Karena kita sudah selesai menonton, kapan kita mulai? Kita tunggu instruksimu. Baiklah. Tang Zhen tersenyum. Kalian berdua boleh resmi mulai setelah kembali. Semuanya akan bergantung pada kecerdikan kalian. Kalian mungkin punya kekuatan tempur tingkat tinggi, tapi seharusnya perbedaan kekuatan kalian tidak terlalu jauh. Kalau tidak, Tang ini akan turun tangan untuk menghentikan kalian berdua. Bagaimana? Kekuatan tempur tingkat tinggi yang ia sebutkan jelas merujuk pada keberadaan kumbang Kaisar Emas. Bagaimanapun, itu adalah salah satu garis keturunan terkuat di seluruh alam semesta. Jika ia tidak melakukan apa-apa, satu kumbang Kaisar Emas saja sudah cukup untuk membuat Jiang Silly pusing. Tidak masalah. Kalau begitu, aku pulang dulu. Karena mereka sudah selesai menonton pertunjukan, selanjutnya adalah kembali untuk mempersiapkan pertempuran. Hong Dali menangkupkan tinjunya. Aku pamit dulu. Adik Hong, tolong. Kedua belah pihak kembali ke perkemahan masing-masing. Dalam perjalanan, Jiang Silly mengikuti di belakang Tang Zhen dan bertanya dengan hati-hati, apa pendapat guru tentang Hong Dali? Menurutku dia sangat istimewa. Tapi aku tidak bisa menjelaskan apa istimewanya dia. Dia bisa mencapai prestasi seperti itu di usia semuda ini, adik Hong ini sangat cerdas. Tang Zhen dan Jiang Silly berjalan santai di alam semesta, sambil mengobrol. Dia terlihat sembrono dan riang, dan jarang serius. Tapi ketika dia serius, dia akan sangat menakutkan. Silly, jangan remehkan musuhmu. Kebijaksanaannya jelas lebih dari apa yang dia tunjukkan di permukaan. Jika dia hanya Tom, Dick, atau Harry biasa, dia tidak akan menjadi lawan yang sepadan bagi muridku. Saya mengerti. Jiang Silly buru-buru memberi hormat. Ia yakin gurunya tidak akan salah menilai. Hong Dali ini memang orang yang kuat, meskipun di permukaan ia tampak biasa saja. Memikirkan hal ini, Jiang Silly tiba-tiba teringat kejadian, Hong Liu Yu LV. Ia tak bisa menahan senyum dan mulai merasa penuh harap. Bab 1238. Pedang Terbang. Tuka Planet, di pusat komando partai Hong Dali. Berikan aku semua peta yang paling detail dan lengkap, kata Hong Dali di kursi jenderal di pusat komando, memberikan perintah tanpa henti. Musuh kita kali ini luar biasa. Semua orang harus tetap bersemangat. Jangan sampai ada kesalahan. Kalau tidak, banyak orang akan mati. Ini adalah pertama kalinya Hong Dali begitu serius dalam melakukan satu hal sejak ia bertransmigrasi ke dimensi ini. Lagi pula, kali ini, masalahnya menyangkut hidup dan mati terlalu banyak orang. Dia tidak bisa terlalu berhati-hati. Tuan muda,
Peta topografi terbaru telah selesai secara statistik. Ling Xiaoyi berjalan mendekat dan berkata dengan lembut, medannya telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Medannya sangat kompleks dan cocok untuk penyergapan. Coba kulihat. Hong Dali mulai mengamatinya. Dalam proyeksi holografik di tengah aula komando, terdapat peta dunia yang diperbesar. Di peta dunia planet Tuka, dua lempeng terbesar di utara dan selatan telah didorong erat oleh Tang Zhen, membentuk barisan pegunungan sepanjang puluhan ribu kilometer. Barisan pegunungan inilah yang memisahkan kedua kubu. Di pihak Hong Dali, gunung-gunung tinggi, lautan, hutan, dan dataran semuanya bertransformasi. Dataran menjadi bukit, sungai menjadi sungai besar, dan gunung-gunung tinggi menjadi lembah yang dalam hingga ribuan meter. Medannya memang rumit, lumayan. Hong Dali mengangguk puas. Kemudian, ia mulai mengamati pegunungan itu dengan saksama. Bagian tertinggi pegunungan ini tingginya 6.000 meter, dan yang terendah 2.000 hingga 3.000 meter. Kami masih belum yakin seberapa kuat para kultivator di pihak Jiang Xili. Hong Dali menyentuh dagunya, lalu menatap Ji Zining yang berdiri di sudut. Saudari Zining, bagaimana persiapan para Zerg biasa di pihakmu? Mereka sudah dipersiapkan sejak lama. Ji Zining tersenyum. Mereka sudah kenyang dan siap diberangkatkan. Zerg adalah pasukan umpan meriam yang dipilih Hong Dali kali ini. Mereka juga paling baik dalam mengintai kekuatan lawan. Baiklah, Suster Zining, kirim 1 juta Zerg ke garis depan dulu. Yang penting adalah menguji kekuatan lawan, tinggal sentuh dan pergi. Hong Dali mengangguk. Kemudian, ia menatap pemimpin Hong Mingbo, yang datang dari keluarga Hong untuk membantu. Saudara Hong, kau akan memimpin 50.000 ksatria langit sebagai pasukan cadangan. Setelah pasukan Zerg keluar, mereka mungkin tidak akan mampu melawan lawan. Saat itu, aku akan memerintahkan mundur. Saat ini, kau perlu menyergap. Jika lawan melewati batas, hentikan mereka. Jika tidak, segera kembali, oke. Ini dianggap mudah. Hong Mingbo langsung setuju. Tidak masalah. Kita akan melakukannya. Hong Dali melambaikan tangannya. Ronde ini untuk menguji kekuatan lawan kita. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Ayo kita mulai dan lihat. Di seberang gunung, di sebuah istana sementara yang besar. Tang Zhen duduk dengan nyaman di singgasana naga dengan mata terpejam. Jiang Xili berdiri di tengah istana, mengamati model geografis yang diubah oleh jimat medan dan mempertimbangkan taktiknya. Kalau tidak salah, Hong Dali akan mengirim pasukan pengintai terlebih dahulu. Berdasarkan karakternya, kemungkinan besar dia akan mengirim Zerg terlebih dahulu. Jiang Xili menatap pegunungan di tengah dan berkata, aku juga ingin tahu kekuatan tempur Zerg. Ma Xingzu, pimpin 200.000 orang untuk bertahan di dekat pegunungan. Jangan terobsesi dengan pertempuran. Kembalilah setelah kalian tahu kekuatan lawan kita. Jika lawan mundur, jangan mengejar. Seorang pemuda berbaju besi putih perak menangkupkan tinjunya dan berkata, dimengerti. Ming Hui, Jiang Xili menatap Zhao Ming Hui, pimpin 20.000 pasukan elit untuk dukungan cadangan. Jika lawan melewati batas, hentikan mereka. Dimengerti. Ini adalah pertarungan yang serius. Zhao Ming Hui langsung menerima perintah itu. Pergi. Kalau ada apa-apa, laporkan lewat jimat pesan. Jiang Xili melambaikan tangannya. Di atas pegunungan Dali, Zerg yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah pegunungan. Tubuh mereka berukuran 5 hingga 6 meter, dan beberapa yang lebih besar berukuran lebih dari 10 meter. Terbang berkelompok di atas langit membuat mereka tampak seperti awan gelap, meninggalkan bayangan besar di tanah. Konsep macam apa itu 1 juta Zerg? Rasanya hampir setara dengan kota kecil kelas 2 yang terbang di angkasa. Kelihatannya agak menakutkan. Meskipun para Zerg ini seperti umpan meriam, kekuatan tempur mereka cukup kuat. Pegunungan Dali, batas yang diciptakan oleh Raja Iblis Tang Zhen, semakin dekat. Mereka segera melintasi gunung. Para Zerg terus bergerak maju. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok besar kultivator terbang ke langit dengan pedang terbang di bawah kaki mereka. Ada sekitar 200.000 kultivator dan mereka semua tampak galak saat menatap pasukan Zerg. Mereka akan berhadapan langsung. Hong Dali dan yang lainnya melihat proyeksi holografik itu. Itu adalah alat pemantau yang dipasang di kepala beberapa Zerg yang lebih kecil. Fungsi utama mereka adalah untuk mengamati kekuatan tempur pihak lawan. Dalam proyeksi, para Zerg dan para kultivator akhirnya bertemu satu sama lain. Pedang terbang para kultivator sangat cepat dan ganas. Hanya dengan beberapa tebasan, satu Zerg terpotong-potong dan jatuh ke tanah. Tentu saja, pasukan Zerg itu besar sekali. Para Zerg menggigit para kultivator dan mencabik-cabik mereka. Adegan itu memang mengerikan. Namun, Hong Dali tahu bahwa ini dianggap kecil dalam sejarah perang dimensi. Jika itu perang lain, beberapa juta orang akan tewas. Para kultivator ini sungguh kuat.
Hong Dali menatap layar yang disiarkan langsung dari medan perang. Ekspresinya muram saat ia berkata dengan suara rendah, kekuatan tempur satu kultivator setara dengan sekitar 5 Zerg biasa. Pedang terbang ini sangat kuat, bahkan bisa menembus pelindung tulang Zerg. Perlu diketahui bahwa pelindung tulang para Zerg sangat kokoh. Di alam semesta, hanya meriam utama pesawat ruang angkasa yang dapat dengan mudah menghancurkannya. Pedang terbang para kultivator memang sangat kuat. Meskipun ukurannya kecil, daya tembusnya sangat kuat. Suster Zining, karena mereka sudah mendapatkan gambaran kasar tentang kekuatan sebenarnya para kultivator, tidak perlu ada lagi korban jiwa. Hong Dali segera menginstruksikan Ji Zining. Minta para Zerg untuk mundur. Kita hanya perlu tahu kekuatan lawan. Mereka hanya pengintai dan mereka tidak perlu bertarung sampai mati. Oke, tidak masalah. Ji Zining mengangguk dan mulai memanggil Zerg kembali. Di langit dekat pegunungan Dali, pasukan Zerg menjatuhkan puluhan ribu mayat, dan di saat yang sama membunuh lebih dari 10.000 penggarap, lalu segera mulai kembali. Meskipun ada banyak korban di pihak kultivator, mereka tidak membabi buta mengejar Zerg. Melihat Zerg mundur, mereka pun kembali dengan pedang terbang mereka. Sepertinya Jiang Sili memang cukup cakap. Hong Dali menatap layar monitor sambil tersenyum dan berkata, orang-orang mereka sebenarnya tidak mengejar. Kalau begitu, para kultivator ini mungkin yang terlemah di kubu mereka. Kekuatan tempur mereka cukup bagus. Dali, ada kabar baik. Kau mau tahu? Setelah Ji Zining memanggil para Zerg kembali, ia tersenyum dan melapor kepada Dali. Beberapa pedang terbang tertinggal di tubuh anak-anakku tersayang setelah para kultivator meninggal. Mereka sedang membawanya kembali sekarang. Pedang terbang. Keren banget. Benarkah? Mata Hong Dali berbinar saat ia tertawa. Itulah sebabnya orang-orang selalu bilang kau bisa menemukan berbagai macam perlengkapan bagus di medan perang dimensi. Benar. Cepat, bawa aku melihat cara kerja pedang terbang itu. Mereka berlari keluar dengan tergesa-gesa. Tak lama kemudian, ribuan Zerg mendarat di alun-alun pusat komando. Sebagian besar Zerg terluka dan beberapa di antaranya membawa pedang terbang. Pemilik pedang terbang tersebut kemungkinan besar sudah mati. Oleh karena itu, pedang terbang tersebut tetap tidak memiliki pemilik. Jadi ini pedang terbang. Hong Dali mengeluarkan pedang dan mengamatinya dengan saksama. Pengerjaan pedang terbang itu sangat indah dengan pola-pola rumit menyerupai pentakel yang terukir di badannya. Bila pedang terbang itu sangat tajam. Hong Dali memanggil kendaraan lapis baja yang bertugas mengangkut barang. Ia mengayunkan pedang di tangannya. Suara yang dihasilkannya seperti memotong keju dengan pisau yang terbakar. Dengan sedikit usaha, badan kendaraan lapis baja itu teriris. Pedang ini bagus, pedang yang bagus, puji Hong Dali. Pedang ini bagus, pasti harganya mahal, kan? Pedang terbang dimensi kultivasi bernilai 2 juta dolar Senglong ke atas. Gu Feifei tampaknya memahaminya dengan baik. Jika kualitasnya bagus, harganya lebih dari 10 juta. Pedang ini tidak mudah didapat. Hanya pedang terbang senilai 2 juta dolar Senglong. Hong Dali memandangi 2000 Zerg biasa di alun-alun. Semua Zerg biasa ini memiliki pedang terbang di tubuh mereka, itu berarti ada lebih dari 2000 pedang terbang. Lebih dari 2000 pedang terbang, masing-masing 2 juta, berapa harganya? 4 miliar dolar Senglong. 4 miliar dolar Senglong tanpa usaha sama sekali. Dali, uangnya banyak sekali. Mata Tang Muxin berbinar. Kalau kita jual semua pedang terbang di tubuh Zerg ini, kita bisa dapat 4 miliar dolar Senglong. Semua orang menarik napas dingin, meskipun mungkin kedengarannya tidak banyak, tapi berapa banyak kultivator yang dimiliki Jiang Sili. Dia bilang dia akan memimpin 1 miliar kultivator. Jika setiap penggarap memiliki satu pedang terbang, masing-masing bernilai 2 juta. Wah, tak heran manusia suka bertempur. Pertempuran ini sungguh menguntungkan. 1 miliar pedang terbang senilai 2 juta masing-masing, kalau dijual semua, totalnya jadi 2 kuadriliun. Hong Dali mendengus. Xiaoyi, jual semua pedang ini ke balai lelang Senglong Star. Aku butuh uang ini. Baik, Tuan Muda. Ling Xiaoyi melaksanakan perintahnya tanpa ragu. Saya akan segera pergi. Bab 1239. Nilai seorang antek. Dalam 2 hari berikutnya, baik Hong Dali maupun Jiang Sili tampaknya telah mencapai semacam kesepahaman diam-diam dan tidak ada yang mengerahkan pasukan. Hong Dali membutuhkan Ling Xiaoyi untuk menangani urusan yang telah ia atur, dan Jiang Sili perlu mempelajari Zerg. Tentu saja, sementara keadaan di Tuka Planet tenang, keadaan di Senglong Star ramai. Alasan kegembiraannya adalah 2000 pedang terbang yang diminta Hong Dali untuk dibawa kembali oleh Ling Xiaoyi. Nyonya tua, begitu Ling Xiaoyi kembali dengan pesawat ruang angkasa, ia segera pergi ke rumah keluarga Hong untuk menemui Hua Yueling. Saya sudah kembali. Tuan Muda meminta saya untuk menyampaikan salam. Xiaoyi, kau sudah kembali. Hehe, kemari dan duduklah di sebelahku.
Hua Yueling cukup menyukai antek Hong Dali yang sangat cakap. Ia merasa gadis itu menjanjikan. Apakah Dali menghadapi bahaya di sana? Kudengar seorang kultivator yang sangat kuat bernama Tang Zhen muncul. Apakah semuanya baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja, Nyonya Tua. Ling Xiaoyi tersenyum dan berkata, Raja Iblis Tang Zhen memang kuat, tetapi juga murah hati. Dia tidak akan menyerang pemuda berbakat seperti Tuan Muda secara langsung. Tuan Muda sekarang akan melawan murid Tang Zhen. Mereka baru saja menguji kemampuan satu sama lain beberapa hari yang lalu dan Tuan Muda berhasil menyita lebih dari 2.000 pedang terbang, semuanya berkualitas baik. Oh, pedang terbang dari dimensi kultivasi. Bagus sekali. Begitu pedang terbang disebutkan, mata Hua Yueling berbinar. Meskipun ia tidak membutuhkan pedang terbang itu, ia tahu bahwa pedang-pedang itu adalah barang berharga yang bisa terjual setidaknya 2 atau 3 juta per buah jika dilelang. Hua Yueling bertanya, apakah ada sampelnya? Coba saya lihat. Ya. Ling Xiaoyi mengambil satu dari tas yang dibawanya kembali dan menyerahkannya kepada Hua Yueling, sambil berkata, ini dia. Kualitas pedang terbang ini biasa saja. Ini senjata yang digunakan oleh para kultivator. Wah, pedang ini bagus sekali. Hua Yueling memandangi pedang terbang di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyi, nilai pedang ini bukan terletak pada penggunanya, melainkan pada kemampuannya. Kita punya banyak senjata yang kualitasnya lebih baik daripada pedang terbang ini. Nilai sebenarnya dari senjata ini adalah kemampuannya untuk terbang. Xiang Yu, di mana Xiang Yu? Panggil Xiang Yu. Seorang penjaga segera pergi mencari Hua Xiang Yu. Tak lama kemudian, Hua Xiang Yu, mengenakan gaun hijau muda, berlari menghampiri dan tersenyum begitu melihat mereka. Nenek buyut, mengapa kau mencariku begitu mendesak? Apakah ada kabar tentang saudara Dali? Anak nakal, tebakanmu benar di awal. Hua Yueling sangat menyayangi Hua Xiang Yu. Ia melambaikan tangan agar Hua Xiang Yu mendekat dan berkata, duduklah di sebelah nenek buyut. Kakakmu Dali telah memenangkan pertempuran pertamanya dan mendapatkan beberapa pedang terbang. Ini satu untukmu. Cobalah. Pedang terbang. Hua Xiang Yu membuka lebar matanya yang besar dan indah, menatap pedang terbang itu. Ia berseru, ini barang bagus. Dengan ini, aku bisa terbang. Benar. Kemampuan terpenting pedang terbang ini adalah bisa terbang, kata Hua Yueling sambil tersenyum. Coba teteskan sedikit darahmu ke pedang ini untuk menunjukkan kepemilikannya. Ya, baiklah. Hua Xiang Yu mengulurkan jarinya dan memotongnya dengan lembut. Seketika, setetes darah merah cerah menetes ke pedang terbang itu. Cahaya menyilaukan menyambar dan sihir yang terkandung dalam pedang terbang itu meledak menjadi cahaya kemasan. Kemudian, Hua Xiang Yu merasakan jiwanya terhubung dengan pedang terbang itu. Dia melepaskannya dengan hati-hati dan pedang terbang itu segera melayang di udara seolah-olah merupakan makhluk yang memiliki kesadaran. Hua Xiang Yu mengulurkan tangan mungilnya yang indah dan mengarahkan pedang terbang itu dengan beberapa gerakan. Kemudian, ia melompat ringan dan mendarat dengan mantap di sisi pedang. Haha, lumayan. Kerjanya luar biasa. Saat itu, Hua Xiang Yu berdiri di atas pedang terbang di langit. Melayang bagai bulu, ia tampak seperti peri yang turun ke bumi. Hua Yueling tersenyum puas. Dengan ini, Xiang Yu kita semakin cantik. Haha, ingat jangan terbang terlalu tinggi. Kau masih belum terbiasa dengannya. Utamakan keselamatan. Nenek buyut, aku mengerti. Hua Xiang Yu melompat turun dari pedang terbang dan memegang lengan Hua Yueling. Nenek buyut memang yang terbaik. Kakak Dali juga hebat. Hehe. Mereka bertiga tertawa sejenak. Hua Yueling berkata, Xiaoyi, kurasa Dali ingin kau melakukan sesuatu di sini selain melelang pedang terbang. Kalau tidak, menjual 2.000 pedang ini saja tidak akan cukup untuk menarik minat Dali kita. Baik, Nyonya Tua. Ling Xiaoyi tersenyum. Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Nyonya Tua. Memang ada alasan lain mengapa Tuan Muda menyuruh saya kembali. Saya akan pergi untuk mengurusnya sekarang. Silakan. Hehe. Hua Yueling sangat puas dengan Ling Xiaoyi. Anak baik, lakukanlah dengan baik dan kekasih kecilku akan memberimu hadiah yang besar. Merupakan keberuntungan terbesarku untuk bisa mengikuti Tuan Muda. Ling Xiaoyi membungkuk hormat pada Hua Yueling dan pergi. Di Shenglong Star, banyak sekali orang menuju ke Shenglong Royal Auction House, rumah lelang terbesar di Shenglong Star. Sudah dengar. Hong Dali menyita lebih dari 2.000 pedang terbang di medan perang dimensi di planet Tuka, pedang sungguhan. Pedang yang bisa kau klaim kepemilikannya dengan meneteskan darahmu. Satunya cuma 2 juta. Aku sudah dengar. Bagaimana mungkin aku tidak mendengar tentang sesuatu sebesar ini? Apa aku tidak akan membelinya sekarang? Kudengar level itemnya telah diidentifikasi sebagai perlengkapan dewa berpendar ungu. Levelnya cukup tinggi. Lebih dari 2.000 pedang, bukankah Hong Dali akan menghasilkan banyak uang kali ini? Kamu tidak tahu ini.
Siapa Hong Dali? 90% properti keluarga Zhu atas namanya. Apa menurutmu dia peduli dengan sedikit uang ini? Lalu kenapa dia menjual pedang terbang itu? Bukankah lebih baik menyimpannya? Kau tidak selevel dengannya. Dia di level berapa? Kalaupun dia mau pakai pedang terbang, dia akan pakai yang terbaik. Apa dia tertarik dengan barang-barang produksi massal ini? Benar sekali. Cepatlah, aku khawatir pedang terbangnya akan habis terjual kalau kita terlambat. Tak lama kemudian, di dalam rumah lelang kerajaan Senglong, kerumunan ramai yang terdiri lebih dari 50.000 orang, masing-masing memegang kartu kecil, siap menawar pedang terbang yang disita dari medan perang dimensi. Berdasarkan sumber daya keuangan dan materi keluarga-keluarga kerajaan Senglong ini, pedang terbang biasa seharga 2 juta dolar Senglong tidak terlalu menarik. Daya tarik utamanya adalah posisi keluarga Hong Dali, keluarga Hong, di antara keluarga kerajaan Senglong. Setelah mengalahkan keluarga Zhu dan Bei tanpa banyak usaha, keluarga Hong kini menjadi keluarga paling berkuasa. Siapa yang berani tidak menghormati mereka? Sekalipun tidak berniat membeli, setidaknya mereka harus datang sebagai tanda dukungan, kan? Lagi pula, pedang terbang itu barang yang sangat bagus, dan 2 juta untuk satu pedang jelas tidak mahal. Bahkan dengan harga 2 kali lipat, tetap sepadan. Baiklah, hadirin sekalian. Di atas panggung, juru lelang mengetuk palu di podium dan berkata dengan lantang, saya yakin semua orang sudah tahu apa yang akan dilelang hari ini. Benar sekali, pedang terbang yang disita dari medan perang dimensi. Pedang terbang dari dimensi kultivasi. Totalnya 2.100 buah dan semuanya telah dinilai oleh penilai kami. Itu jelas merupakan perlengkapan dewa bercahaya ungu dan itu dianggap bermutu tinggi. Sekarang, mari kita mulai lelangnya. Sambil berbicara, juru lelang memberi isyarat kepada asistennya untuk membawakan dudukan kayu rosewood merah. Di atas dudukan itu ada pedang terbang. Menurut Tuan Muda Dali, harga awalnya adalah 1 juta dolar Senglong. Silakan mulai menawar. 1,2 juta, 1,5 juta, 1,8 juta, 2,2 juta. Dalam sekejap mata, pedang terbang itu terjual kepada seorang pria dari keluarga kerajaan dengan harga 2,8 juta. Harga pedang-pedang setelah itu berkisar antara 2 hingga 3 juta. Meskipun ada lebih dari 2.000 pedang terbang, proses lelangnya sederhana dan semua pedang terjual hanya dalam waktu setengah hari. Totalnya mencapai 6,85 miliar dolar Senglong. Setelah pelelangan pedang terbang berakhir, juru lelang memukul palu dengan keras dan mulai mengumumkan acaranya. Baiklah, hadirin sekalian, pelelangan pedang terbang telah berakhir. Selanjutnya, silakan sambut antek nomor 1 Tuan Muda Hong Dali, Nona Ling Xiaoyi, ke atas panggung untuk menyampaikan beberapa patah kata. Wah, 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 wah. Tepuk tangan meriah bergema dan semua orang menjulurkan leher mereka untuk mengantisipasi. Sambil menonton, mereka berkomentar dengan suara rendah, itu Ling Xiaoyi, ku dengar dia antek nomor 1 Hong Dali, dia bukan orang biasa. Tapi, antek-antek Hong Dali semuanya adalah pejuang yang kuat, yang terbaru ku dengar, bahkan para pilihan langit berteriak-teriak untuk menjadi anteknya, tetapi dia menolak mereka semua. Itu tidak perlu dikatakan lagi, apakah menurutmu ada yang bisa menjadi anteknya? Lihatlah orang-orang di sekitarnya, mereka semua kuat. Beberapa waktu yang lalu, ku dengar orang-orang menawarkan 10 miliar dolar Senglong untuk Ling Xiaoyi di pasar gelap bakat. 10 miliar, ya, itu menunjukkan bahwa Ling Xiaoyi dihargai setidaknya 10 miliar. Berapa banyak antek seperti dia yang dimiliki Hong Dali? Ling Xiaoyi belum muncul di panggung dan orang-orang di bawah sudah bersemangat. Kini, Ling Xiaoyi bukan lagi Ling Xiaoyi yang pertama kali datang dari bumi. Nilainya saat ini sungguh mencengangkan. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa jika ia mau, tak terhitung banyaknya keluarga yang bersedia mempekerjakannya dengan gaji 1 miliar per tahun. Mungkin tak terhitung banyaknya pemuda yang menganggapnya sebagai kekasih idaman mereka. Tentu saja, semuanya punya premis. Yaitu, dia tidak lagi bekerja untuk Hong Dali. Tentu saja, semua orang juga tahu satu hal lagi. Yaitu, premis pertama itu mustahil. Tak lama kemudian, Ling Xiaoyi berdiri di podium dengan setelan jas hitam. Penampilannya langsung menarik perhatian semua orang. Faktanya, Hong Dali sekarang benar-benar luar biasa. Bahkan anteknya saja sudah setara dengan para kepala keluarga kebanyakan. Sungguh luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, salam. Ling Xiaoyi berdiri di atas panggung dan napas para pemuda yang tak terhitung jumlahnya langsung memburu. Ia tersenyum dan berkata perlahan, untuk lelang ini, selain melelang 2.000 pedang terbang, Tuan Muda Hong Dali punya sesuatu untuk disampaikan kepada semua orang. Bab 1240. Motif sebenarnya Tang Zhen. Hong Dali ingin Ling Xiaoyi memberitahu mereka sesuatu. Mereka harus mendengarkan dengan saksama. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar ada orang yang mengikuti Hong Dali yang tidak baik-baik saja.
Para hadirin segera terdiam dan semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan dikatakan Ling Xiaoyi. Tuan muda saat ini sedang bertarung melawan para kultivator di medan perang dimensi planet Tuka. Kurasa semua orang seharusnya sudah mendengar kabarnya. Ling Xiaoyi menatap penonton dan perlahan berkata, untuk saat ini, situasi di medan perang dimensi cukup baik. Tuan muda telah mengerahkan 10 miliar zerk untuk pertempuran ini. Kurasa semua orang kurang lebih sudah bisa menebak apa yang akan kukatakan selanjutnya. Ling Xiaoyi sudah bicara banyak, dan semua orang tidak bodoh. Mereka sudah menebak apa yang diinginkan Hong Dali. Nona Xiaoyi, Hong Dali mengatakan bahwa situasi di medan perang dimensi cukup baik. Nona Ling Xiaoyi, apakah Hong Dali ingin kita mengirimkan bantuan? Atau, maksudnya kita bisa mengirim beberapa orang untuk berbagi keuntungan? Semua orang tahu Hong Dali adalah pria yang baik. Kalau tidak, keluarga Zhu pasti sudah hancur total. Mengapa dia masih meninggalkan mereka sejumlah besar uang untuk menjalani sisa hidup mereka dengan damai? Dalam hal itu, karena Hong Dali mengatakan bahwa situasi di medan perang dimensi itu baik, tidak ada keraguan mengenai tujuannya mengatakan demikian. Ya, tebakanmu benar. Ling Xiaoyi tersenyum dan mengangguk. Tuan muda merasa Zerk akan baik-baik saja sebagai umpan meriam. Tapi pasukan kita agak tipis, dan kita sangat kekurangan orang yang bisa membersihkan medan perang. Bersihkan medan perang. Sekarang, semua orang mengerti. Apa maksudnya membersihkan medan perang? Rasanya seperti di game daring, mereka butuh seseorang untuk menjarah mayat-mayat. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Meskipun pasti ada bahayanya, manfaatnya tak terelakkan. Apalagi yang hadir semuanya adalah tokoh-tokoh dari keluarga besar, yang terdiri dari para kepala suku, tetua adat, kepala urusan, dan orang-orang yang menduduki jabatan sejenis lainnya. Mereka mungkin tidak mau mempertaruhkan nyawa demi beberapa pedang terbang. Namun, pasti akan bermanfaat bagi murid kehormatan di keluarga mereka untuk mendapatkan pengalaman dan sekaligus mengumpulkan harta. Kabar baik, ini benar-benar kabar baik. Seketika, para kepala suku dari berbagai keluarga berkata, aku akan mengirim murid-murid kehormatanku ke sana untuk menimba pengalaman. Jika mereka beruntung, mereka akan mendapatkan beberapa perlengkapan di sepanjang perjalanan. Itu bukan hal yang buruk. Benar. Anak muda seharusnya mendapatkan lebih banyak pengalaman di dunia ini selagi bisa. Mereka tidak mungkin tumbuh besar di bawah pengawasan kita sepanjang hari, kan, itu sudah pasti. Jika mereka tetap mati dengan perlindungan Hong Dali, mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka sendiri. Semua kepala keluarga ini bersedia mengirim pengikut mereka ke planet Tuka untuk pelatihan. Tak ada pilihan. Meski agak berbahaya, apa itu murid kehormatan? Mereka adalah kerabat jauh dari garis keturunan keluarga utama, layaknya keturunan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara kepala keluarga beberapa generasi sebelumnya dan seorang pelayan. Mengusir orang-orang seperti itu langsung dari keluarga tentu tidak manusiawi. Karena mereka akan menjadi bagian dari keluarga, mereka harus mencari nafkah, bukan? Dan inilah saat yang tepat untuk itu. Jika mereka kembali hidup-hidup dari pelatihan, lebih baik lagi jika mereka berhasil membawa beberapa perlengkapan, keluarga pasti akan memperlakukan mereka dengan adil dan memberi mereka jabatan penting. Nona Ling Xiaoyi, usulan ini sungguh bagus. Kapan kami harus mengirim orang-orang bersamamu? Banyak kepala suku bertanya, beritahu kami tanggal dan waktunya, saya akan segera kembali dan mengaturnya, ya. Ini kesempatan pelatihan yang sangat bagus, sayang sekali jika dilewatkan. Kapanpun tak masalah. Akan ada yang menyambut mereka begitu sampai. Ling Xiaoyi tersenyum dan mengangguk pelan kepada semua orang. Baiklah, aku sudah menyampaikan maksud kedatanganku. Aku akan pergi sekarang. Setelah berkata demikian, ia pun berlalu pergi. Hanya menyisakan kerumunan orang yang tengah merencanakan kapan mereka akan mengirim pengikut mereka ke planet Tuka. Jelas sekali Hong Dali kini sangat populer. Tak seorang pun akan meragukan sepatah kata pun yang diucapkannya, orang ini memang juara dalam Astral Genius Battle. Dia juga merupakan anak ajaib yang jarang terlihat dalam grup battle. Akankah orang seperti itu mengirim orang-orangnya sendiri untuk mati? Mustahil. Keluarga Hong memang sudah sangat populer di sini. Tidak ada yang akan menganggap remeh masalah serius seperti ini. Baiklah, saya akan kembali dan mengatur pelatihannya. Semoga kita mendapatkan hasil yang baik. Aku juga, hehe. Seharusnya ada banyak peluang bagus di Tuka Planet. Peluang bagus seperti ini jarang datang. Benar. 10 miliar zerk memimpin pertempuran. Kita tinggal mengikuti mereka untuk mendapatkan pilihan terbaik. Peralatan dimensi kultivasi sangat berharga. Hahaha. Untuk sementara waktu, para kepala suku dari berbagai keluarga bergegas pulang. Mereka yang berhasil membeli pedang terbang merasa senang, dan mereka yang tidak pun tidak terlalu kecewa. Mereka hanya perlu mengirim murid kehormatan mereka beserta beberapa pengawal lagi ke medan perang dan mereka pun akan memiliki kesempatan untuk menemukannya sendiri. Pada saat yang sama,
di planet Tuka di Kam Jiang Sili dan Tang Zhen sedang mempelajari mayat Zerg. Tuan, saya telah meneliti semua bagian tubuh mayat Zerg ini. Mayat ini hampir tidak berguna bagi kita, kecuali cangkangnya, yang cukup kuat untuk membangun semacam baju zirah. Jiang Sili menatap Tang Zhen dan menggelengkan kepalanya pelan. Jika kita melawan Hong Dali secara langsung, kita lebih unggul dan kekuatan individu kita lebih kuat daripadanya. Namun, kita tetap kalah secara keseluruhan. Lagi pula, bagi mereka, pedang terbang kita adalah perlengkapan yang lebih unggul. Hehe, saudara Hong memang bukan orang biasa. Tang Zhen tersenyum dan berkata lembut, sepertinya dia bukan orang yang enggan menderita kerugian. Sebaliknya, dia orang yang mampu memanfaatkan situasi sebaik-baiknya. Sudahkah kamu menghitung kerugian kita sejauh ini? Sudah, kata Jiang Sili sambil tersenyum, kita kehilangan 15.000 orang dan sekitar 2.100 pedang terbang. Untuk yang lainnya, kita sudah membawanya kembali. Yah, lumayan juga. Tang Zhen duduk di singgasana naga, memejamkan matanya pelan, lalu tiba-tiba bertanya, oh, begitu. Sili, apa rencanamu di pertempuran selanjutnya? Selanjutnya, kita tunda waktu. Jiang Sili menatap Tang Zhen, matanya penuh kekaguman. Sebagai muridmu, jika aku mencoba menang dan mengakhiri perang dengan tergesa-gesa, guru pasti akan sangat kecewa, kan? Hahaha, kau memang muridku yang baik. Kau tidak mengecewakanku. Tang Zhen tertawa terbahak-bahak. Ia sangat puas dengan jawaban Jiang Sili. Baiklah, kau bisa mengurus semuanya sendiri mulai sekarang. Silakan. Baik, Tuan. Saya pamit. Setelah berkata demikian, Jiang Sili meninggalkan aula dan menuju penginapannya sendiri. Yang mulia, tanya Zhao Minghui penasaran, seharusnya guru berharap memenangkan perang, kan? Tapi kenapa tadi Anda bilang tidak akan terburu-buru meraih kemenangan? Kurasa kau harus lebih banyak menggunakan otakmu. Jiang Sili tersenyum tidak sabar dan berkata, tahukah kau mengapa guru sengaja meminta Hong Dali menjadi lawanku? Kenapa? Reaksi Zhao Minghui agak lambat. Hong Dali memang orang yang sangat menarik dan sangat cakap. Namun, guru punya alasan lain yang lebih dalam untuk memilihnya sebagai lawan saya. Lebih dalam. Zhao Minghui menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti. Pikiran guru berada di luar jangkauan pemahaman kita. Jiang Sili menghela napas dan menatap ke arah istana dengan tatapan memuja. Coba pikirkan, untuk apa kita berada di dimensi ini? Identitas kita. Kurasa kita penjajah. Zhao Minghui tahu ini. Memangnya kenapa? Kita datang ke sini bukan atas kemauan sendiri. Kita jauh lebih bahagia di dimensi kita sendiri, di mana segala sesuatunya berada di bawah kendali kita, kan? Hehe, penjajah. Betul sekali. Kata Jiang Sili, tahukah kamu tempat yang menerima penjajah? Kali ini Zhao Minghui menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, tidak. Jadi, kata Jiang Sili perlahan, guru sengaja meminta Hong Dali untuk menjadi lawanku dan menunjukkan kepadanya kekuatan serta metodenya. Lalu, beliau memintaku untuk mengatur pertempuran kecil dengan Hong Dali. Apa maksudnya? Tujuan beliau adalah untuk mengulur waktu, memberi kita lebih banyak waktu untuk membangun diri di sini. Bahkan jika aku memenangkan perang ini, mengalahkan Hong Dali, dan menangkapnya, apa gunanya? Kali ini, Zhao Minghui akhirnya mengerti. Kalau begitu, bahkan jika kita menangkap satu Hong Dali, akan ada banyak orang lain yang mengejarnya. Itukah yang kau maksud? Ya, itu maksudku. Jiang Sili mengangguk. Kita adalah penjajah tanpa bala bantuan. Tapi jumlah orang di dimensi ini tak terbatas. Jika kita membunuh 1 miliar, mereka bisa mengirim 10 miliar lagi. Jika kita membunuh 10 miliar, mereka bisa mengirim 100 miliar. Apa selanjutnya? Bisakah kau membunuh mereka semua? Tidak, kan? Tapi setiap orang kita yang mati berarti berkurang 1 orang. Suatu hari nanti, tak akan ada yang tersisa. Masuk akal. Zhao Minghui tiba-tiba mengerti. Jadi itu alasannya. Itulah sebabnya aku bilang, aku kagum dengan kejelian guru. Jiang Sili mendesah. Tahukah kau mengapa guru bersikeras memilih Hong Dali sebagai lawanku? Itu karena ketika guru melihatnya pertama kali, beliau melihat bahwa Hong Dali adalah pria yang sangat baik hati dan tidak akan menganggap remeh nyawa orang lain. Lihatlah antek-anteknya. Mereka semua sangat kuat. Dari kualitas perlengkapan, sikap, serta sikap mereka terhadapnya, jelas bahwa dia adalah seorang guru yang berwibawa dan disukai. Memilih orang seperti itu sebagai lawanku akan memberi kita lebih banyak ruang untuk mengatasi situasi ini. Itulah sebabnya aku harus menghadapi pertempuran ini secara perlahan. Kita sama sekali tidak boleh terburu-buru. Di sini, Jiang Sili akhirnya melihat ke arah pegunungan Dali dan tersenyum. Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih padanya. Selama dia di sini, kita bisa menjaga sebagian besar pasukan kita tetap aman.
Setidaknya, dimensi ini tidak akan lagi mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk melawan kita. Meskipun guru tak terkalahkan, dia hanya satu. Dia bisa melawan banyak orang kuat, tetapi dia tidak bisa melindungi kita semua dari kematian. Sambil berkata demikian, Jiang Xili mendesah. Demi kita, guru bersedia menahan diri daripada menantang orang-orang kuat di dimensi ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.